Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara Meetup Indonesian AI Society atau EIS Jabodetabek yang kedua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara ini. Terima kasih juga kepada Komite Pengarah EIS yang telah mempercayakan acara Meetup kedua EIS Jabodetabek ini untuk saya pandu. Subdomain dari AI atau artificial intelligence yang sudah kita sepakati untuk dijadikan tema utama kegiatan hari ini adalah deep learning in image recognition dengan sesi sharing yang akan diisi oleh dua orang pakar sesuai bidang-bidang aplikasi yang akan dibicarakan beberapa saat lagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi, terutama untuk teman-teman yang baru bertemu hari ini. Nama saya Alan Perdana. Saya bekerja di Iliadi, perusahaan jasa penunjang produksi di lapangan migas dan geothermal Indonesia, dengan fokus aktivitas di area well intervention, well production logging, dan monitoring, dan well integrity surveillance untuk perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan blok-blok migas dan panas bumi di Indonesia. Mengingat level keilmuan saya di bidang AI atau deep learning ataupun image recognition sesuai tema utama kita tadi ada pada level yang neracanya, balance-nya antara minus dan plusnya jauh, banyakkan minusnya, maka mungkin lebih baik saya klaim, lebih bijaksana kalau saya klaim fungsi saya di Meetup ini adalah lebih tepat sebagai timekeeper ketimbang sebagai moderator. Serem juga untuk memoderasi kedua pakar yang akan melakukan pemaparan tentang topik yang subject matter expertise-nya seperti yang sudah saya tersebut barusan. Baiklah kalau begitu terkait tema utama image recognition tersebut, di awalnya sore ini kita akan sentuh aplikasi dari deep learning in image recognition tersebut dalam hal face atau facial recognition dari sisi membangun kapabilitas AI face recognition dengan menggunakan Atlas 200DK produk dari Huawei. Kemudian kita akan sentuh tentang intersection antara medical imaging dan AI image recognition dalam membantu identifikasi anomali-anomali di paru-paru dalam deteksi pneumonia. Ya, tentunya sebelum kita masuk lebih jauh, saya bermaksud memintakan kesediaan dari Pak Lukas sebagai Ketua dari Indonesia AI Society atau EIS, forum resmi penggiat AI Indonesia kita, yang mewadahi acara ini untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata pembuka acara meetup kita ini. Langsung saja saya mohonkan kepada Pak Lukas, waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Mas Alan sebagai host yang baik nih. Pertemuan yang lalu juga sudah berhasil. Hari ini kita berhasil adakan kegiatan lagi. Ini juga yang sangat semangat teman pembicaranya, ngejar-ngejar saya. Jadi terima kasih untuk Pak Suryadi. Luar biasa. Dukungan Pak Prado juga hari ini. Kita bisa ngadain acara untuk Jabodetabek. Jadi sampai saat ini mungkin chapter yang paling aktif Jabodetabek, cukup konsisten menyelenggarakan sharing. Jadi saya juga berharap untuk acara ini dari chapter-chapter lain juga bisa ketularan lah, setrum untuk semangat. Sebetulnya masing-masing dari kita juga kalau bilang ahli, masing-masing punya minat dan pengalaman berbeda-beda. Dan dalam komunitas AI ini justru saatnya kita bisa saling berkenalan, bisa berbagi, kemudian dari situ kita bisa ketemu teman-teman yang satu minat dan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Dan topik yang dibahas hari ini juga menarik. Yang pertama Pak Suryadi akan bahas terutama tools yang baru ya dari Huawei itu yang Atlas 200DK. Sementara Pak Prado sangat relevan karena aplikasi AI di kesehatan, terutama kasus COVID ini menjadi sesuatu yang kontribusi penting yang ditunggu gitu. Masyarakat tuh menunggu, memang yang paling ditunggu vaksin. Tapi kita dalam bidang AI mungkin bisa berkontribusi dalam banyak hal-hal lain. Aplikasi kesehatan di menggunakan AI ini salah satunya, tetapi juga tidak hanya terhenti urusan COVID. Nantinya kita bisa melihat bahwa aplikasi AI bisa meluas di hal-hal kesehatan yang lainnya. Jadi bahwa saat ini pun banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait AI mungkin nggak kelihatan sebagai sesuatu yang lagi hot topic sekarang, tapi dampaknya tetap bermanfaat di masyarakat. Ada yang mengerjakannya mungkin untuk aplikasi transportasi, aplikasi untuk pendidikan, aplikasi untuk pertahanan, aplikasi untuk perekonomian dan sebagainya. Semuanya tetap berjalan dan saya dukung itu. Jadi bahwa di Indonesia ini kita butuh semuanya keluar sesuai dengan kepakaran dan minat kita masing-masing.
Jadi untuk hari ini semoga yang di-sharingkan Pak Suryadi dan Pak Frado gitu bisa memberi inspirasi kita, dan kita juga tunggu kelanjutannya, teman-teman mengacungkan jari untuk ya saya ngisi sesi berikutnya. Ya, mungkin itu aja yang dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk penyelenggara hari ini, terutama untuk Mas Alan. Mohon dikawal supaya acara hari ini diskusinya lancar, dan teman-teman peserta terima kasih untuk antusiasmenya, dan yang untuk belum bergabung di grup komunitas Indonesia AI Society, silahkan mau japri salah satu dari kami boleh, di bagian chat aja dinyatakan saya pengen dimasukkan ke dalam WhatsApp grupnya. Nanti kita bisa invite sesuai dengan mungkin wilayah Anda yang paling dekat mana gitu. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih, selamat berdiskusi. Terima kasih banyak Pak Lukas untuk opening speech-nya. Makasih juga untuk semangatnya dalam usaha menginspirasi dan menggerakkan AI, kemajuan AI di Indonesia. Tetap semangat, Pak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi atau substansi acara meetup ini sesuai dengan tema tadi, yaitu Deep Learning in Image Recognition. Udah disentuh oleh Pak Lukas tadi, tapi untuk sekedar konteks juga, kalau kita ingat-ingat atau renung-renungkan, penetrasi face recognition sebetulnya sudah masif di berbagai bidang dan aspek kehidupan nyata per hari ini, bukan lagi untuk masa depan. Kalau yang saya pribadi ingat, awalnya mulai dari imigrasi di bandara, IKTP untuk foto biometrik, kemudian di handphone untuk metode unlock ID pemilik handphone atau buat untuk login ke aplikasi di dalamnya, bahkan sampai ke urusan pencarian orang oleh pihak otoritas, dan tentunya banyak lagi hal lainnya yang saya mungkin belum aware tapi sudah teraplikasikan secara matang. Terkait itu, maka sesi sharing pertama IAIS Jabodetabek kali ini akan diisi oleh Bapak Dr. Suryadi Putra Liawatimena, Eskom, Sarjana Komputer, PG DIP, Postgraduate Diploma in Applied Science, atau untuk singkatnya biasanya kita panggil Pak Suryadi, dosen senior di Universitas Bina Nusantara, kepala dari B Embedded Research Group juga di Universitas Bina Nusantara, dan juga dikenal sebagai mind mapping expert, embedded system developer, dan deep learning computer vision enthusiast. Pak Suryadi dalam sekitar 30 menit ke depan akan memaparkan tentang pengembangan facial recognition capability dengan Atlas 200DK, AI Application Developer Kit dari Huawei. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan juga jika ada hal yang ingin ditanyakan sepanjang waktu pemaparan dari Pak Suryadi dan atau setelahnya, silakan langsung dituliskan melalui chat room Zoom kita sekarang ini. Akan saya coba semampu saya untuk mengkompilasi atau jika diizinkan nanti untuk merekap semua untuk ditanyakan langsung dan kita bahas dengan Pak Suryadi secara interaktif setelah waktu pemaparannya. Dan jika memungkinkan waktunya kita adakan sesi tanggapan atau waktu dialog yang bisa melibatkan semuanya di sini. Untuk itu kepada Pak Suryadi, waktu dan Zoom-nya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Alan, terima kasih Pak Lukas. Jadi saya ini muridnya Pak Lukas, jadi kalau dibilang saya ahli, saya sebenarnya cuma tahu lebih dulu aja. Kalau dibilang pakar, saya cuma bisa menyepak dan nyakar Pak. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Saya cuma sifatnya sharing. Sekarang saya mau sharing bagian PowerPoint-nya ini. Jadi ini tentang facial recognition with Atlas 200. Ini sudah ya. Nah, ini adalah 24 general purpose technology development. Nah, ini salah satunya yang mula-mula itu adalah kita era agriculture, era industri, uap segala macam. Nah, nanti abad 21 ini kita ada namanya artificial intelligence atau AI-nya. Jadi sini akan menjadi teknologi yang akan menjadi sehari-hari gitu. Sama seperti kita ketika rel kereta api ditemukan, listrik ditemukan, nanti AI semua. Nah, kalau bisa kita manfaatkan ini standing on shoulder of the giant. Jadi kita tuh kalau mau belajar sekalian kita nebeng sama raksasa yang kalau dia lihat bisa jauh, kalau jalan dia juga bisa sekali langkah, 2 langkah tuh dia. Kalau kita mungkin ratusan langkah, dia cukup 2 langkah aja gitu. Jadi kita sama-sama
manfaatkan. Mereka juga buka kesempatan untuk kita belajar bareng gitu. Nah ini Pak Hamam diberikan tanggung jawab untuk membuat AI nasional strategi gitu. Nah ini framework beliau, jadi salah satunya adalah kita harus meningkatkan kapasitas kita, negara kita. Jadi ada AI talent development, ada R&D, inovasi segala macam. Nah maka dia perlu regulasi dari pihak pemerintah dan kita sendiri juga harus ikut terlibat gitu. Dan salah satunya adalah kita harus menyiapkan AI talent, ya, kemudian menyiapkan ekosistem dan lain-lain. Nah, BINUS ini baru berapa minggu yang lalu kita diserahkan di tanggung jawab sebagai ICT Academy. Nah, ICT Academy-nya apa saja? Nah, di sini ada AI di sebelah sini, ada IoT, ada Big Data, dia ada router dan switching dan lain-lain. Singkatannya dimulai dari Power Certified ICT Associate, ini HCIA-nya. Topik AI, mau lanjutin HCIA topik profesional, bisa di sini. Ini levelnya profesional, sini levelnya expert. Jadi kayak CCNA, CCNP, masih CC apa gitu. Nah, di sini Huawei ini sangat serius dan dia menciptakan yang namanya Mindspore. Jadi sini kalau kita masih asing dengan Mindspore, mungkin kita bisa pakai TensorFlow, PyTorch, Paddle, Caffe, dan lain-lain. Nah, kita bisa konversi model mereka ke Mindspore, nanti kita bisa masuk sampai ke level hardware mereka gitu. Jadi nanti aplikasi kita tuh levelnya udah level industri, nggak cuma level lab atau level kelas aja gitu. Jadi udah bisa langsung implement di lapangan nyatanya gitu. Nah, di sini khusus untuk HCA AI ini, dia memperkenalkan apa sih model art. Model art itu semacam blok diagramnya, ya. Nanti ada tahapan-tahapannya gitu, kemudian ada memperkenalkan ASEN, atlas itu apa, ada ini apa schedulernya segala macam. Nah, ini berita per November 2019, ini The Summit IBM mengklaim bahwa dia memiliki superkomputer 200 petaflop. Nah, ini adalah atlas, dia juga klaim pada bulan yang sama itu sudah bisa 1024 petaflop. Ya, jadi sudah ini kan 200, ini 1024. Jadi sebenarnya kalau mau ditanding ya sebenarnya kecepatan ini dalam hal komputasinya. Nah, karena ini masalah COVID, jadi ini contohnya adalah kita mau lihat deteksi orang ini serius nggak sih pakai maskernya gitu. Ini pakai masker tapi taruh masih kelihatan hidung dan mulut, berarti ini unprotected gitu. Nah, bayangkan kalau kita memonitor ini. Nah, kalau kita monitor sebanyak orang ini kan berarti lebih dari berapa ratus kan satu layar kan. Nah, kita mesti punya alat yang harus cepat tanggap di sisi ujungnya, namanya edge-nya, sisi paling ujung ya, edge ya. Nah, ini pesaing dari Huawei itu baru bisa 30 muka terdeteksi. Jadi kalau Huawei Atlas 200 ini sudah bisa mendeteksi 200 muka. Jadi ini masih sedikit, ini muka-mukanya langsung terdeteksi gitu. Jadi bayangkan kalau kita masih pakai Raspberry, pakai Nvidia Jetson Nano hanya bisa 30 ya. Pasti kita banyak lolosnya gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya tertarik. Pertama karena dia bisa lebih cepat dan riset mereka sedang mengarah sampai bisa mengenali 600 muka per frame. Dan dia itu sudah bisa 16 teraflop. Ya. Dan seri Atlas 500 itu dia bisa 16 channel. Dia bisa menerima input sampai 16 video channel input real time SD resolusinya. Dan dia punya memori di dalamnya ada 8 GB. Dan bisa taruh external SD card-nya bisa sampai 2 terabyte. Dan fungsinya buat apa? Nanti kita pakainya di kamera, drone, robot, supaya dia bisa ambil aksi itu lebih cepat di lokasi gitu. Jadi nanti kamera-kamera ini akan lebih cerdas, dia bisa kenalin muka, postur, mengenali ini mobil nomor berapa, tipenya apa, warna apa, plat numbernya berapa, segala macam. Nah, tadi di grup ada yang nanya, kenapa kita nggak pakai Raspberry aja biar murah gitu. Nah, kita lihat Raspberry kemampuannya baru 21 gigaflop. Sedangkan Jetson Nano itu baru 472 gigaflop. Sedangkan Huawei 200 ini itu bisa
8 teraflop. Jadi kalau ibarat ini 8.000 giga gitu satuannya ya. Jadi ini 8.000 giga, ini baru 400. Jadi sudah berapa kali lipat lebih cepat gitu. Memang kalau dibilang harganya mahal, ya mahal. Tapi kan kita perlu suatu alat yang bisa deteksi yang tadi bisa ratusan orang, bisa 600 orang per frame gitu. Jangan sampai ada yang lolos kalau bisa gitu. Nah, ini janjinya AI-nya development-nya friendly dan dia ada GPIO-nya 40 konektor. Nah, ini jadi kita pengen deteksi mana yang udah pakai masker dan mana yang belum pakai masker. Nah, kalau belum pakai masker, kita pengen kenalin ini siapa nih. Kalau perlu kita denda, jadi dia lebih serius gitu pakai masker, nggak main-main gitu. Nah, AI itu dipakai di mana saja ya. Yang paling kecil IoT, yang paling besar ke general AI, bisa ke mobil pintar, mobil cerdas, segala macam, smart city dan lain-lain. Nah, ini range-nya mereka dari superkomputernya mereka yang tadi Atlas 900. Ini Atlas 800 ini server untuk bisa kita tanam Atlas 300 card. Ini semacam card kita tanam dalam blade servernya mereka Atlas 800 sehingga kita bisa taruh 8 atau 16 buah Atlas 300 ke sini. Nah, ini semua mereka pakai Ascend 910. Nah, sedangkan kita di sebelah sini kita mainnya device. Ini development kitnya sebelah sini. Ini jadi di dalam Atlas 200 ini dia memiliki Ascend 310 prosesor. Dan yang tadi bisa 16 channel itu adalah ini, Atlas 500. Jadi dia bisa lebih kayak gateway-nya dulu, mengumpulkan di bawahnya ini, dia lapor sini, dia baru lapor ke atas gitu. Nah, apa juga yang menarik, karena saya melihat ada namanya DaVinci Cube AI Core-nya ini. Nanti di slide berikutnya akan lebih terlihat. Jadi di dalam Atlas 200 ini ada prosesor Ascend 310, di dalam Ascend 310 itu di dalamnya ada DaVinci Cube-nya. Nah, sebentar kita lihat video ini, karena ini adalah pengenalan alat ini dari pengenalan muka sampai deteksi wajah segala macam. Kita lihat dulu videonya. Saya stop ini, saya sekarang share layar ini. Ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Saya sangat senang karena saya menerima ini dari paket dari China. Karena saya pesan dari Jakarta 4, tiba kemarin tanggal 2. Karena saya mau unboxing. Belum muncul, Pak, Belum gambarnya. Oh, sorry, maaf. Tinggalan ya, tunggu. Videonya enggak. Tunggu. Share screen. Iya, ketinggalan. Share screen-nya yang website. Ini dia. Tapi sebenarnya kecil ya. Itu gede. Oke. Dari sejak tanggal 4 baru tiba kemarin tanggal 22. Sekarang saya mau unboxing. Ini masih disegel ya. Ini Atlas 200 Development Kit. Huawei Atlas 200 Development Kit. Mau riset. Kemudian di samping sini ada untuk power supply. Ini untuk USB tipe C untuk programming. Ini micro SD untuk semacam hard disknya, bisa sampai 4 TB. Dan ini untuk jaringan networknya. Dari sini saya akan buka. Ini pelan-pelan. Nah, ini bisa terbuka. Ini dalamannya. Ini ada kipas untuk mendinginkan Ascend 310-nya. Nah, ini ada 40 pin untuk expansion I/O-nya. Kita bisa programming untuk digital I/O, I2C, dan MISO. Kemudian ini ada lampu LED di sebelah sini. Ini ada lampu LED untuk kita bisa melihat status dari proses booting dari Atlas ini. Kemudian di sebelah sini ada slot untuk kameranya. Sekarang saya akan buka kameranya juga. Ini Raspberry Pi kamera 2. Kita colokkan. Ininya masuk ke channel kamera 0. Seperti ini. Ini micro SD yang kita sudah program sebelumnya untuk memasukkan development library-nya ke bagian slot ini. Ini berarti sudah siap. Ini semacam hard disk-nya. Saya akan menyalakan Atlasnya karena saya sudah hubungkan dengan power supply di sebelah sini dan ini kabel network ke jaringan saya. Sekarang saya akan menyalakan powernya. Nah, terlihat ini power LED-nya menyala dan ini power sedang menyalakan proses booting. Ketika 4-4-nya sudah menyala, berarti sistem sudah ready. Ini sudah menyala 4 LED-nya, berarti dia sudah ready. Ini saya akan panggil
Oracle VirtualBox karena saya akan memanggil Ubuntu 16.04-nya di dalam VirtualBox ini. Ini terminalnya sudah ready. Sekarang saya panggil terminal. Saya akan panggil source atlas bin activate. Ini saya akan panggil MindStudio bin MindStudio. Sekarang saya akan aktifkan MindStudio developer-nya. Ini proses sedang loading. Ini software MindStudio-nya sudah versi 2.10. Nah, kita akan open project. Saya taruh di Suryadi bagian Assign Project, yaitu Recognition. Nah, di sini pertama kita harus rubah parameter configuration-nya dulu. Ini nama IP-nya, Atlas itu di 192.168.02 dan channelnya channel 1. Kemudian kita lakukan, nah di sini programmingnya adalah menggunakan C++. Jadi di sini ada main CPP-nya. Nah, ini nama programnya di sini. Kita harus tinggal pakai saja. Berikutnya adalah kita melakukan compile, build. Ini proses build-nya. Di sini ada cross compiling. Dia menggunakan ARC64 Linux GNU G++. Dia akan mengkontak ke targetnya. Dia akan menjadikan objek, kemudian akan di loading, di linking. Setelah di linking, dia akan install ke target, dan dia melakukan building juga. Ya, nah installing ke target. Setelah proses build-nya berhasil, sekarang kita buka terminal. Nah, dari terminal ini kita bisa melihat dengan perintah ll, dan sekarang kita harus menjalankan ini, run presenter servernya. Jadi bash run present server S-nya. Nah, dia akan mengecek Python library-nya. Nah, kita memakai IP 168.0.15. Kemudian direktorinya adalah home Suryadi video storage. Kita enter. Nah, ini sudah siap. Sekarang kita jalankan programnya di sini yang hijau. Kita run. Nah, dia akan running. Ya, connected. Ya, synchronizing. Dia akan melakukan copying, mengcopy dari notebook ini ke target atlasnya. Proses sedang berlangsung. Synchronizing. Sambil menunggu itu kita buka browser. Sekarang kita buka browser kita Chrome di dalam Linux ini, yaitu alamat 192.168.015, portnya 709. Kita ketik, akan muncul layar ini. Ini namanya presenter servernya. Nanti sini ada application list. Nah, kita daftarkan dulu wajah yang kita mau kenalin. Nah, di sini saya bisa ketikkan Suryadi Jas. Kemudian kita browse fotonya di sini di Huawei. Nah, ini saya mau ambil foto yang ini. Saya kenali. Nah, ini saya sebagai Suryadi Jas, saya submit. Face registernya sukses. Berarti sekarang saya punya 4 foto. Sudah di batik, sudah di jas, sudah di yang pakai kuning, dan sudah di kartu karyawan. Nah, setelah itu kita ke application list. Kita sekarang panggil videonya. Maka muncul layar ini, dan ini sudah dia mengenali wajah saya. Dia kadang-kadang mengenali saya sebagai yang pakai batik 80% atau pakai jas. Itu karena mukanya sama. Jadi tahapan ini ada tahapan deteksi posisi mukanya, ini deteksi face, kemudian dia ada recognition. Ini siapa yang ada di layar ini? Ini dikenali sebagai sudah di jas atau sudah di batik karena mirip-mirip. Coba lihat lagi face library-nya. Ini adalah kumpulan foto-foto yang kita bisa training ke dalam ini. Misalnya ada 6 orang baru, ya kita ketik sini 6 orang baru, kita ambil fotonya, kita submit, akan menjadi database di sini. Nah, nanti
Ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan salam, memberikan pengetahuan sudah hadir atau segala macam. Itu tergantung kemampuan kita saja untuk programmingnya. Nah, saya sekarang sedang belajar untuk mendeteksi kalau saya pakai masker. Jadi kalau saya tutupin masker, dia akan saya training ini sudah dipakai masker atau bukan begitu. Demikian untuk demo ini. Terima kasih. Saya undang saudara-saudara untuk bergabung bersama saya untuk belajar lebih lanjut mengenai aplikasi Atlas ini di komunitas Atlas Indonesia ini. Alamatnya Anda bisa cari komunitas Atlas Indonesia, lalu klik join. Terima kasih. Ya, sekarang saya balik lagi ke PowerPoint, share screen ke PowerPoint yang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini ada berita 2017 bahwa Barreskrim itu sudah mengembangkan teknologi pengenalan wajah dan mereka terus akan mengupdate ini teknologi mereka sehingga supaya jangan sampai salah pengenalan. Jadi kalau 90% itu mungkin masih kurang bagus, mesti 99%, itu pun masih 1% error gitu. Dan ini sudah dipakai di lapangan bahwa sudah deteksi ini siapa, pakai masker, pakai apa, kelihatan ini siapa. Jadi tinggal dipungut aja orangnya. Nah, kita lebih detail mengenai Atlas 200 itu isinya apa. Jadi dia tadi bisa 16 teraflop, wattnya cuma 24 watt, USB tipe C, ada network portnya, 8 GB memori, ada pin I/O-nya, dan 2 slot untuk kamera, dan ada 2 mikrofonnya. Nah, di sini ada namanya DaVinci Core-nya ya, dan dia juga punya 8 buah ARM-nya. Nah, kalau ARM-nya ini untuk proses yang normal, sedangkan yang untuk cube itu untuk perkalian matriksnya. Jadi ini tadi ada slot-slotnya, ada untuk USB, micro SD, network, dan power, tombol reset. Nah, ini dalamannya seperti ini. Jadi nanti kita pakai notebook kita untuk kita programming ke dia untuk menerima input kamera dan mic di sini. Nah, ini I/O-nya, jadi bisa pakai untuk digital purpose, serialnya dan sebagainya. Nah, ini ada satu pintu door lock, dia sudah pakai pengenalan muka. Ini buatan ZKT Eco. Jadi dia bisa kenalin ini siapa mukanya, ini pakai masker, oh dia diizinkan boleh masuk, jadi pintu boleh terbuka. Nah, sebenarnya kalau belajar neural network, CNN, convolutional neural network, itu isinya adalah perkalian konvolusi. Jadi di sini nanti inputnya dikonvolusikan menjadi feature mapnya kemudian direlu, di max pooling, berlapis-lapis, kemudian dia akan fully connected untuk dikenalin ini angka berapa atau muka siapa gitu. Nah, sebenarnya prosesnya seperti ini, feature map menjadi ini, dan feature mapnya bisa banyak channel. Jadi channel ini disaring sampai ujungnya apa. Nah, di sini neural network itu semakin dalam, makanya disebut deep learning. Jadi ini berkali-kali, berlapis-lapis, sehingga sebutnya deep learning. Nah, sebenarnya inti dari neural network konvolusional itu adalah perkalian matriks. Jadi kalau ini perkalian matriksnya 16 kali 16, dikali 16 kali 16, itu secara CPU itu butuh looping seperti ini. Nah, ini looping ini butuh 4096 langkah. Jadi butuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 4000, itu baru perkalian 16 kali 16 gitu. Padahal tadi juga diperlihatkan, itu setiap lapis itu konvolusional semua tuh. Konvolusional, jadi berlapis-lapis, berkali-kali gitu. Nah, di sini ada namanya DaVinci Cube itu, dia bisa 1 kali langkah aja, Pak. Jadi begitu 1 kali clock, itu 4000 langkah itu yang 16 kali 16 itu sudah selesai sama dia. Jadi sini dalamnya adalah ada yang namanya ini, DaVinci Core-nya sebelah sini. Nah, si Ascend 310 itu punya 2 buah core-nya ini di dalamnya. Ya, ada skalarnya, ada vektornya, dan ini cube-nya. Nah, ini penampakan kalau perkalian skalar, A kali B dapatnya berapa, ini vektor matriks ya. Nah, ini adalah cube-nya mereka. Jadi cube matriks A itu warna biru, matriks A, dan matriks B-nya warna oranye, sekali langkah itu langsung dapat matriks hasilnya yang merah ini. Nah, jadi di sini mereka siapkan portofolionya, jadi nanti kita bisa pakai di bawah sini, nanti prosesornya mau pakai Ascend seri berapa, Ascend Mini, Ascend Max, Ascend apa gitu, dan dia sudah punya bagian ini untuk melakukan scheduling. Ya, dan di sini ada kita mau pakai tensor boleh, pakai Caffe boleh,
Mau pakai PyTorch boleh. Nah, TensorFlow-nya masih versi 1 dia, belum bisa versi 2. Mereka masih kembangkan. Dan mereka memperkenalkan namanya Mindspore. Ini saingan dari TensorFlow sebenarnya. Dan intinya adalah kita membuat matriks di sini. Nanti model art ini adalah neural network yang kita buat. Nanti mau AlexNet, VGG, ResNet, segala macam di sini. Atau kita mau buat mesin baru, engine baru juga boleh di sebelah sini gitu. Dan nanti aplikasinya kita bisa buat ke public cloud, bisa consumer device, industrial, segala macam gitu. Nah, nanti saya ajak teman-teman untuk belajar bersama, kita membuat namanya Tensor Boost Engine, TBE. Dan kita kalau bisa sampai ke level ini, TIK, untuk bisa membuat Tensor Iterator Kernel. Nah, ini sudah bisa lebih ke arah assemblernya, ke arah hardware-nya gitu, karena saya orang hardware aslinya. Ya, jadi kita nanti perlu belajar lebih banyak sehingga bisa membuat operator-operator baru gitu. Nah, makanya saya ajak teman-teman untuk mengikuti training Tensor Boost Engine versi elementary yang berdasar sama yang advance. Kalau yang advance kita bisa lebih lancar lagi. Saya belum selesai, baru sampai chapter 3 di sini yang elementary. Jadi nanti di sini kita bisa manfaatkan DaVinci Core-nya yang tadi, kalau di Ascend 910 itu dia punya 32 buah core-nya, sedangkan 310 dia punya 2. Nanti dia akan atur schedule-nya. Pokoknya kita terima beres aja. Pokoknya kita bikin program di level sini, TensorFlow-nya, Mindspore-nya, nanti graph engine dibuat, network-nya kayak apa, nanti dia akan atur schedule-nya gitu. Nah, di sini juga Huawei memberikan kesempatan kita sebagai ini independent hardware vendor dan independent software vendor. Ini ada lombanya. Mereka lombanya hadiahnya totalnya bisa 4 miliar rupiah. Ya, tapi memang kita perlu tanding sama seluruh dunia sehingga cuma di Indonesia aja. Jadi nanti kita bisa buat memberikan aplikasi algoritmnya. Kita mau deteksi orang maling, mendeteksi barang asing, misalnya koper ditinggal berapa lama, siapa tadi terakhir masukin koper ke sini, atau mendeteksi kebakaran hutan, mengenali kecacat pabrik segala macam. Nah, ini contoh face detection. Jadi kalau ditanya bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari es, jawabannya kan buka pintunya, masukkan gajahnya, tutup pintunya kan. Sedemikian juga untuk proses di sini. Jadi di sini ada tahapan mengambil data set dari kamera, kemudian engine-nya kita pakai ResNet. Setelah itu kita presentasikan melalui presenter server. 3 tahap itu aja. Nah, nanti bawaan contoh dari dia itu ResNet 10, dibilang resolusinya akurasinya cuma 60%. Ya silakan Bapak Ibu riset. Saya mau pakai ResNet yang terbaru 512 kah atau apa YOLO kah, tinggal diganti engine-nya sini aja. Proses depannya sama. Nanti sini ada bantuan untuk pre-processing-nya. Di sini juga di presenter servernya kita bisa bikin program. Kalau terdeteksi muka ini, tolong lapor, tolong kasih WA, tolong kasih salam segala macam. Nanti kita bikin program di sini. Nah, ini contoh deteksi wajah. Ini wajahnya sebelah sini. Ini baru versi deteksi wajah aja. Nah, setelah dia mengenali wajah yang terdeteksi, dia pengen mengenali siapa mukanya. Nah, berarti ada face register. Makanya tadi ada daftar nama-nama siapa, fotonya mana, tuh face register. Nanti dia pakai Vanilla CNN untuk mengenali mana mata, mana hidung, mana mulut. Dan ini spare face ini nanti akan mencocokkan koleksi muka tadi, yang dari foto tadi, untuk ditentukan bahwa ini muka siapa gitu. Nah, ini seperti contoh tadi, ada sudah dibatik, sudah dijas, dan segala macam. Face registernya di sebelah sini. Nanti bisa dilihat, ini sudah dibatik 67%. Walaupun dibilang, wah 67% masih parah nih, ya silakan Bapak Ibu ganti ininya, engine-nya. Ini kan masih pakai ResNet 10. Nah, ini vehicle detection, nanti bisa pakai VGG, nanti mau tambahin warna mobilnya, mau tambahin plat mobilnya, license-nya, ini udah bayar pajak atau belum, ini merek apa mobilnya, nanti bannya ada berapa, tinggal tambahin sini aja algoritmanya gitu. Nanti sisanya tinggal bagian presenternya aja. Ini contoh, ini mobil 1, 99,8%, ini mereknya KIA, warnanya putih, nomor mobilnya berapa gitu. Ini untuk mendeteksi orang, jadi ini umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian dia pakai baju apa, bisa dikasih lihat juga. Nanti semakin rumit, jadi tambahin aja sebelah sininya. Ini kelihatan, ini umurnya range sekian, dia pakai baju apa, laki-laki, perempuan, tidak pakai aksesori, dan lain-lain. Nah, ini tahapan-tahapannya tadi ada proses build, konfigurasi, segala macam. Nanti komunikasinya bisa lewat kabel USB atau lewat jaringan network biasa, kabel RJ45.
Nah, ini dia pernah mengembangkan Mindsport Studio versi 1.1, itu kita tinggal drag and drop. Ini ada ImageNet datasetnya, saya mau pakai modelnya apa, tinggal klik aja, download gitu. Nanti tinggal diklik linknya, ini mau pakai Reset 18, tinggal diganti gitu. Nanti cara belajarnya gimana? Belajarnya nanti datang ke Ascend Institute. Ini alamat URL-nya, nanti mulai dari apa sih overview-nya, bagaimana membuat saya mulai berjalan, matrix itu apa, presenter itu bagaimana gitu. Dan dia di dalamnya ada tahapan-tahapannya. Ini ada pembuatan SD card-nya, ada sampel deteksinya, face segala macam. Nanti dia juga akan kasih lihat GitHub-nya, Git. Nanti kita bisa datengin. Ini computer vision, mau klasifikasi, object detection, segmentasi. Nanti kalau di dalamnya ini klasifikasi itu mau pakai AlexNet, RavenNet, VGGNet, YOLO, Inception, tinggal cari aja sini, atau kita bisa kembangkan, kita bisa bantu sharing kita punya gitu. Dan mereka juga punya forum, ini ke forum huawei.com, ada Ascend Developer Zone, kita bisa tanya jawab di sini. Ya. Kemudian dia juga punya e-learning untuk kita belajar sepuasnya sampai jatuh gitu ya, learn till you drop, ambil aja. Nanti kalau kita tergabung sama ICT Academy, nanti proses sertifikasinya yang butuh biaya $2 itu nanti dibantu oleh pihak kampusnya gitu. Nah, kita perlu belajar bareng-bareng. Jadi kalau dibilang saya ahli, saya juga nggak ahli, saya juga masih belajar tahapannya. Mari kita belajar bareng di website ini, FB Group ini untuk yang AI yang umum. Kemudian saya membuat khusus untuk yang atlas, ya berhubungan dengan atlas itu di sini. Jadi ini yang umum, ini yang atlasnya, kira-kira begitu. Ini quiz. Ya, demikian presentasi saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Suryadi untuk pengetahuannya yang sudah dibagi untuk kita. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab dan diskusi spesifik tentang apa yang barusan dipaparkan oleh Pak Suryadi ya. Mohon maaf, mohon izin. Pak Eko apakah hadir di sini? Pak Eko? Pak Eko. Enggak ya, tidak hadir ya? Nggak ada namanya, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti tadi beliau katanya mau sharing tentang Bareskrim mengenali muka tadi. Nah, kita sesi tanya jawab aja. Ya, itu ada pertanyaan tentang itu tuh Pak. Dari Pak Wira Satiawan ya. Tentang yang berhubungan dengan Bareskrim itu Pak. Apakah penggunaan pengenal wajah oleh Bareskrim itu sudah bisa dijadikan bukti? Sekiranya belum, apakah ada proses khusus? Ya, jadi pengenalan wajah ini Bareskrim menggunakan standar dari NIST Pak, NIST, dan di sana ada lomba pengenalan wajah sampai errornya berapa persen gitu. Dan mereka sudah bisa errornya sampai sekecil mungkin Pak. Memang kalau dibilang 100% pasti enggak, karena ini kan soft computing. Soft computing itu enggak ada yang 100%. Jadi ini kalau dibilang 70% tuh dibilang ya udah oke gitu. Jadi kalau dibilang barang bukti, ya polisi sudah bisa tangkap gitu. Tapi kalau dibilang pernah salah tangkap enggak, ya nanti Bapak tanya sama Pak polisinya aja. Ya memang kalau dibilang error 97%, berarti ada 3% error dong. Mungkin mukanya sama, mungkin kita juga bedain orang kembar aja mah. Secara sepintas mungkin kita juga nggak bisa bedain gitu manusia. Oke. Lalu dari Pak Putra Datains, mungkin ini terkait dengan ini kan kalau misalnya developer kit kita ini device untuk memproses datanya, Pak. Tapi kalau CCTV-nya kan terpisah ya. Ya, sekiranya CCTV-nya itu kualitas lensanya atau kualitas pengambilan gambarnya terpengaruh, itu nanti efeknya ke efektivitas kita itu face detection-nya pasti terpengaruh dong ya? Terpengaruh, tapi ini dia bisa SD, high definition, jadi mungkin udah 1 kilo ya, belum bisa sampai 4 kilo resolusinya. Tapi dengan kualitas SD aja kita udah terbantu gitu Pak. Bukan yang webcam yang cuma berapa resolusi 700 terus berapa gitu ya. Nanti tergantung dari kualitas hardware kameranya bertambah ya. Nanti juga si Atlasnya juga akan mengupgrade prosesor dia yang HI359 sekiannya itu Pak. Itu kan ada hardware prosesornya Pak yang untuk videonya gitu. Ya. Sih.
Lalu konfigurasinya itu ditempatkan di mana ya Pak? Ini dari Pak Awan, Muhammad Awan, front end atau di back end? Nah, posisi Atlas 200 ini sebenarnya di edge, di ujung. Jadi dia ada kamera, langsung ke atas, udah dia bisa putuskan di situ. Karena proses trainingnya memang kita butuh server besar. Nanti setelah selesai di proses besar, misalnya kayak weight-nya itu, misalnya kita mau masih pakai TensorFlow, ya di training dulu, mungkin seminggu, mungkin sebulan, silakan training di sana. Setelah jadi weight-nya, itu modelnya di-convert menjadi offline model, dipindahkan ke Atlas, ditanam ke Atlas 200 ini. Nah, setelah itu kita tinggal pakai di ujung. Jadi ada kamera, Atlas, berdekatan, langsung putuskan, ini siapa, gitu, bisa langsung itu, Pak. Nah, kalau back-end-nya ke cloud, ya nanti Bapak tinggal atur setting kamera, Atlas, ke Wi-Fi, ke internet, lapor ke cloud. Nanti cloud yang nentuin, cloud yang mengolah. Gitu. Tapi sebenarnya si Atlas sendiri udah bisa berdiri sendiri. Kalau nggak perlu canggih-canggih ya. Misalnya kayak mengenali orang, kalau mengenali orang benar, langsung pintu gate-nya dibuka, bisa. Langsung tentukan di lokal aja. Trainingnya nanti memang di belakang, seperti tadi. Oke. Harganya berapa, Pak? Ini lanjutan dari Pak. Iya, kalau harga saya udah posting di grup WA, itu harganya kita pakai patokan Kanada, $840 Kanada, Pak. Harga di Kanadanya, Pak, belum import ke sini. Jadi ada yang berhasil membuka di Tokopedia, itu harga bukanya 12,5 juta. Itu udah harga Jakarta, terima beres. Kalau kita impor sendiri kan, kena biaya shipping handling, kena kurir, pajak, segala macam, ya akhirnya jatuh sama-sama juga sih. Iya. Harganya 12,5 juta. Tapi kalau kita mau, kita bisa kumpulin dana nih, misalnya 10 orang beli Atlas bareng, nanti saya kontak Bu Sari, dia akan ada harga khusus untuk para peneliti dan untuk universitas. Harga jatuhnya kira-kira bisa 9,5 juta sebelum PPN. Tapi minimal beli 10 unit gitu. Yuk kita beli 1, Bapak beli 1 gitu. Kalau bisa 15 unit, nanti kita bisa dibukakan bootcamp. Bootcamp itu training 2 hari, yuk kita hands on langsung dengan Atlasnya gitu. Oke. Oke, Pak Suryadi. Terus ada ini dari Pak Wirasatiwan lagi, Pak. Tadi mungkin udah disebutkan juga ya. Ini Ascend berarti termasuk kategori edge computing ya. Iya. Koordinasi di main computingnya akan seperti apa? Gini. Mungkin saya perlu perlihatkan misalnya dalam konteks koordinasi dengan sistem. Betul. Saya perlu share lagi screen saya yang mengenalkan ini. Saya share. Sekarang saya akan jalankan yang video ini 910-nya, Pak. Ini yang kelas superkomputernya. Tunggu, play. DaVinci architecture-based AI cores are the compute engine. In addition to scalar and vector units, AI Core integrates 3D cube computing engine. It completes 4,096 MACOPS per cycle. Nah itu, ini yang proses yang tadi Pak, 4.000 langkah itu dia cukup 1 langkah Pak. Jadi matriks A kali matriks B langsung dapat matriks hasilnya. More than 2 orders of magnitude larger than what CPUs and GPUs can deliver. Ascend 910 has 32 cubes inside. Nah ini, prosesor yang kelas 910 ini dia punya 32 unit cube-nya Pak. Providing 256 teraflops. Dia bisa melakukan prosesnya 256 triliun hitungan per detik, Pak. Levelnya udah sampai sana. Not just a powerful AI coprocessor, Ascend 910 is a highly integrated SoC comprised of CPUs, DVPP, and task scheduler as well. Nah, dia itu bisa cerdas karena dia di dalamnya sudah punya jalur di dalam, sehingga dia mengolah preprocessingnya di dalam juga, dan schedule di dalam. Jadi dia sibuk di dalam, dan kalau CPU tipe pesaingnya itu dia mesti keluar Pak, mesti ke I/O. Jadi nanti dia sibuk sendiri di. Ascend 910 has self-managing capability that can minimize data interchange with the host. By eliminating this overhead, the unprecedented computing power can be fully utilized. Highly efficient communication mechanism is another key for a training system. Ascend 910 integrates HCCS, PCIe, and Rocky. The self-developed HCCS can deliver 240 gigabits per second for each port.
latest PCIe guarantees twice the throughput compared with previous generations. Lastly, on-chip 100G Rocky enables direct data exchange between multiple nodes. Nah, kalau kita mau belajar sampai ke level ini udah parallel processing, Pak. Jadi satu chip ini 910 bisa ngobrol sama 910 yang lain, itu bisa ngobrol dengan yang lain matriks yang sebesar ini, Pak. Jadi yang tadi dia bilang Atlas 900 itu yang superkomputer sampai 1024 petaflop itu ya begini konfigurasinya gitu. Which improve training cluster performance and flexibility. High computing power, high level of integration, and ultra-fast interconnection together build a Sand 910 that is the world's most powerful AI processor. Ya, kira-kira gitu tuh. Itu kalau menarik banget ya, Pak. Parallel processing ke sana, ya. Iya. Sekarang saya jadi agak-agak ngerti nih kenapa ada justifikasinya orang balapan berlomba-lomba bikin superkomputer. Karena apa tadi yang disebutkan perkalian skalar, konvolusi, dan levelnya seperti ini ya nggak ada habis-habisnya nih ya Pak. Iya. Tapi kalau kita pakai CPU Pak, kita bisa nunggu dia training tuh bisa berjenggot dulu Pak keluar Pak. Iya, makanya sekarang agak-agak 4.000 langkah. Iya, mulai paham saya kenapa superkomputer itu relevan ya. Iya. Terus oh ya Pak, sebelum lupa tadi saya juga bikin catatan tentang lombanya itu ada linknya nggak Pak? Lomba yang tadi rewardnya bisa sampai 4 miliar nah, rupiah ya? Mereka ada dua jenis lomba Pak. Lomba untuk yang umum, untuk startup, itu sebagai startup, ada lombanya itu 3 miliar. Ada lomba lagi sebagai software vendor tadi Pak, independent software vendor. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu aja. Perusahaan itu harus daftar ke Huawei untuk sebagai partner solution, baru bisa ikut lomba. Itu 3 miliar. Itu informasinya ada di komunitas Atlas Indonesia. Gabung dulu, tanya sana, ntar saya jawab. Yang di Facebook ya? Iya. Kalau diizinkan, mungkin 3 menit Ibu Sari mau share informasi itu. Kalau diizinkan, Pak Alan. Ibu Sari dari Huawei ya? Iya. Iya, saya rasa karena nyambung ya, mungkin jadi bagian dari presentasinya Pak Suryadi. Oke Pak, boleh? Ya, silakan. Bu Sari kalau mau bicara tentang lomba tadi, Bu Sari, silakan. Bu Sari masih monitor nggak ini? Nggak monitor mungkin. Ya, nanti tanya di grup itu aja, nanti saya jawab. Oke. Ya. Kalau mengenai training, jadi kalau demo facial recognition itu Pak, jadi kita pakai Spearface sama Vanilla CNN, itu sudah di training sama mereka, kita tinggal pakai. Lalu sudah dibilang, baru 80%. Nah, berarti kita mesti punya data set sendiri, kita training sendiri, boleh, ada langkah-langkahnya. Ya, kita perlu training lagi, diulang, nih foto koleksi saya, ini muka-mukanya, training sendiri, itu pasti meningkat menjadi 95 ke atas mestinya. Oke. Baik Pak. Pak, ini ada satu pertanyaan yang teknikal Pak, dari Yosi Christian, ISTTS. Ya. Bagaimana arsitektur terbaik untuk face recognition, terutama pada bagian akhir, di mana wajah orang baru dapat selalu ditambah. Terus lanjutannya, apabila jumlah neuron output yang kita ubah, bagaimana mensiasati agar tidak perlu retrain ulang bila ada penambahan orang baru? Nggak bisa Pak. Tetap kemampuan neural network-nya ya seperti gini. Jadi anggap aja data orang baru itu sebagai tes dan validasi data aja. Jadi kalau memang waktu saat di training cuma bisa mengenali 90%, ya udah silakan dengan 90% akurasi dia ya tinggal kasih testing muka-muka yang barunya. Nggak perlu training ulang. Kalau dibilang, wah ini rendah banget, ya baru lakukan training ulang. Jadi gini, di Cina itu sudah install 1,5 juta CCTV Pak di seluruh pelabuhan mereka, stasiun bus, kereta dan lain. Dan mereka punya superkomputer bisa ngenalin orang. Nah orang Cina kan mukanya sipit-sipit sama semua kan Pak. Mereka udah bisa seperti itu. Jadi kalau dibilang muka baru, anak baru, remaja baru dari kampung ke kota, ya begitulah. Ya mungkin mereka bilang, oh nih salah nih, mirip-mirip nih. Kayak mereka kan 1,5 miliar orang Pak. Banyak sekali. Iya. Itu kalau untuk 1 juta CCTV itu, ya ini pertanyaan awamnya Pak, ini berapa superkomputer yang perlu dijadikan? Nah itu dia, makanya Amerika ketar-ketir sama Huawei sampai jegal-jegalan, karena teknologi mereka si Tencent, Baidu, segala macam tuh mereka sudah punya superkomputer, katanya sih sudah terbesar sedunia Pak, sudah sebesar 10 lapangan bola Pak.
superkomputer centernya itu baru satu kota. Dia punya berapa kota gitu. Ya, IBM untuk 1 juta CCTV itu Pak, itu Iya. berapa superkomputer? Nggak tahu. Dibutuhkan. Satu senternya aja. Satu senternya 10 lapangan bola. Itu baru satu kota. Mereka bisa hubungkan antar kota gitu. Ya. Tapi saya ingat juga dulu sebelum si Asian Games saya pernah baca artikelnya Ya. kalau Pemprov DKI itu sudah punya Smart City Initiative dari Pemprov DKI itu sudah menyebarkan sekitar 7.000 sampai 8.000 CCTV di seluruh Jakarta. Ya. Nah, kan ini dekat di kita nih Pak. Kalau Ya. untuk Smart City-nya DKI itu sudah menggunakan superkomputer yang selevel dengan apa yang dipakai di yang tadi Pak Surya disebutkan di sana atau belum. Level mereka mungkin baru sampai ke DGX1 punya Nvidia. Itu juga harga 2M Pak. Server Nvidia-nya. Belum sampai ke superkomputer yang Atlas 900, belum sampai level itu sih. Tinggal lihat aja akurasinya berapa gitu, 75%, 90%. Saya juga nggak tahu. Nah, ini nyambung sama pertanyaan dari Tom Hertziadari, Pak. Kalau misalnya di Cina mungkin tampilan fisiknya mukanya homogen, sedikit lebih homogen. Kalau di Indonesia kan lebih variatif karena lebih berbagai suku bangsa. Ada bias di modelnya nggak? Ada model biasnya nggak, Pak? Waduh, belum tahu Pak detail sampai situ. Tapi gini, ImageNet itu bisa kenalin 1.000 jenis benda kan, mau kucing, pesawat terbang, mau apa segala macam. Itu ImageNet. Nah, itu juga sebagai benchmark untuk kita ngecek algoritma U sampai sejauh berapa, seberapa tinggi top 5 atau top 1 errornya gitu. Ya tinggal diadu di situnya aja Pak. Nah sebenarnya di sini Atlas tuh lebih ke arah seberapa cepat sih U bisa lakukan training dan inference-nya gitu. Jadi pertandingan ini untuk training itu dulunya sebelum ada temukan superkomputer Pak, itu butuh sampai 3 bulan Pak mentraining ResNet 50. Nah si Nvidia ini bersaing ketat sama Huawei dan Huawei menang. Dia cukup 1 menit bisa mentraining ResNet 50 Pak. Yang tadinya berbulan-bulan gitu. Nah mereka ngadunya di sana sebenarnya. Nah kalau masalah akurasinya berapa persen itu nanti itu urusan pembuat algoritmanya, bukan urusan Atlasnya. Atlas tuh kayak mesin mobil balapnya gitu. Nanti urusan fitur-fitur algoritmanya itu urusan pengembang algoritma, bukan pengembang hardware-nya. Tapi si Huawei juga mempersiapkan Mindspore-nya, pesaing dari TensorFlow. Nah itu silakan kita belajar bareng bikin operator-operator baru yang bisa mempercepat, memanfaatkan cube-cube tadi Pak. Bayangin 32 cube satu prosesor, kita bisa tanam berapa prosesor dalam satu board blade servernya. Ulang lagi, satu blade server bisa 16 Atlas 300. Atlas 300 bisa punya Asen 390 berapa buah, berapa ratus prosesor parah Pak. Kita belajar bareng gitu, manfaatkan supaya kita bisa membuat algoritma yang tadinya berbulan-bulan sama dia cukup hitungan menit itu mentrainingnya dan inference-nya juga pasti lebih cepat lagi gitu menurut saya. Kalau saya pernah lihat pengenalan wajah pakai Raspberry Pi jalan tapi 4 frame per second. 4 frame per second itu artinya bergantinya dalam satu detik ada 4 frame. Jadi ada jeda berapa detik milisecond gitu. Mungkin orangnya udah ganti burem dan segala macam gitu. Dan kayak tadi di Tokyo 300 orang lewat nih. Bapak bisa ngerti nggak 300 orang kan kalau masih belum bisa pakai Atlas yang cepat kayak tadi ya semua kan kelewat, semua jadi kabur semua kan Pak. Kira-kira gitu sih ide awalnya. Ya, oke. Tapi kan yang urusan Tokyo tadi kan itu tadi ilustrasinya kalau saya ini itu menggambarkan deteksi orang yang pakai masker protected dengan yang sama tidak. sekali kenal muka Pak. Di Cina itu sudah ada ide untuk orang dikasih kredit. Jadi kalau Bapak kelihatan berbuat baik, kreditnya nambah. Kalau Bapak berbuat jahat, kreditnya dikurangin. Kalau kreditnya 0, nanti Bapak masuk penjara gitu. Jadi semua orang akan tunduk sama pemerintah Cina. Langsung Big Brother-nya langsung kelihatan Bapak skornya berapa gitu. Jadi nggak bisa macam-macam. Seperti di Singapura, kamu meludah kena $5.000. Itu kan pakai kamera biasa. Orang yang ngeliatin meludah apa enggak gitu kan. Nanti semuanya otomatis. Begitu mukanya kenalin, langsung rekam nih. Contohnya ini. Kayak kita tilang aja. Nggak pakai seatbelt, kita pakai handphone di mobil, kena foto cepret, nih buktinya. Bapak melanggar ini, langsung denda kartu kredit atau denda ke bank gitu. Ini akan seperti sana, Pak. Wah, kalau itu butuh ini tuh Pak, mungkin nggak tahu. Saya langsung terpikirkan tuh soal privacy atau
Iya, udah nggak ada. security-nya. Jadi ya Udah nggak ada. Bapak kalau kartu kredit ketahuan, Bapak sering belanja apa, makan di mana, Bapak naik keretanya, terus terminal mana, turun mana, ketahuan Pak. Ketahuan semua Pak. Facebook juga jual data Pak. Bapak sering scroll berapa lama di halaman tertentu. Oh, Bapak senangnya lihat majalah apa. Oh, senang buah ini. Kelihatan semua Pak. Udah nggak ada privacy Pak. Gmail, kalau Bapak buka Gmail, nanti iklan-iklan yang Bapak sering ngomong muncul di pinggir-pinggirnya tuh Pak. Oh, Bapak lagi senang mau sepeda. Nanti mau iklankan sepeda, Brompton lah, apalah muncul gitu. Bahaya emang. Dunia kita udah telanjang. Kalau mau ngomong privacy Pak. ya Terus Bapak off grid, tidak masuk internet, off grid. HP Bapak aja bisa di-track, Bapak kemana aja, berapa lama. Apple udah bocor tuh Pak datanya. Oke, itu topik webinar, topik meetup lain tuh mungkin Pak. Boleh. Tadi kan katanya ada terkait sama kecepatan juga. Jadi Ascend atau Atlas ini cepat ya gitu. Yang dicari indikatornya kecepatan. Tapi itu untuk bisa sampai ke level itu mungkin yang ditanyakan sama Pak Pongga lagi, face recognition itu kan masuk supervised learning ya, dia learning dulu kan. Terus dataset trainingnya gambar wajah orang dan feature dari muka ya. Terus korelasi jumlah datasetnya terhadap kualitas error dari recognition-nya itu gimana Pak? Kan bukan cuma kecepatan ya. Iya. Gitu. Itu ya, berapa jumlah? Itu sih masalah algoritmanya Pak. Kayak tadi bilang ResNet 10 ya cuma 60%. Oh, nggak puas ya ResNet 512 deh, atau ResNet plus YOLO atau YOLO 5 deh dijajal gitu. Ya silakan dicoba gitu. Kalau ditanya saya juga YOLO 5 udah coba belum? Belum. Okay. Baru bisa ada versi YOLO 3. Saya belum running YOLO 3-nya kayak apa ya belum juga sih. Ya mari kita belajar bareng gitu. Kan dunianya terlalu luas. Saya lagi belajar TBE-nya, belum belajar TIK-nya. Kalau dia mau, oh saya mau belajar YOLO-nya, ya silakan main YOLO gitu. Jadi kita belajar bareng. Jadi nanti kita nggak bakal habis Pak kalau belajar sendiri Pak. Tapi kalau untuk training itu Pak, basic, ini Pak Andri Alamsyah yang tanya, basic atau prerequisite-nya untuk kita bisa ikut training Atlas 200 DK itu apa Pak? Itu tadi di bagian ini Pak, waktu saya share. Mesti ngerti apa dulu gitu. Saya share screen lagi bagian ini. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu namanya ke Ascend Institute, kelihatan nggak? Ini Ascend Institute, mulai dari hardware arsitekturnya kayak apa, terus nanti getting started-nya gimana, matrix itu apa. Ini pelan-pelan. Ini baru sebagian. Nah, di dalamnya begini nih. Oh, ada tahapan klasifikasi. Nanti ini ada video-videonya, didengerin, diulang lagi. Bapak Ibu lihat saya kayaknya lancar ya, 5 menit semua jalan lancar ya. Itu di belakang layarnya saya, itu hampir sebulan saya nggak bisa tidur nyenyak, makan nggak enak Pak. Jungkir balik, ini error sana, error sini. Jadi ibarat tuh kayak lihat gunung es. Saya udah di puncaknya, Bapak Ibu masih di bawah gitu. Jadi pasti juga akan merasa ini install SD card-nya aja error. Iya Pak, betul. Saya nggak lewat SD card karena saya dipinjemin SD card-nya. Mungkin saya juga akan nemu SD card, akan ngulik lagi. Ini gimana caranya. Jadi makanya kalau bisa kita gabung bareng di forum ini. Ya ini kan ada forum. Saya udah banyak acak-acak di sini Pak. Saya banyak bertanya. Dan ada juga yang belum dijawab sama mereka gitu. Oke, tapi Pak Suryadi, itu kan kita belajar di dalam Atlas 200 DK, di dalam website, di dalam sistemnya Huawei itu. Tapi sebelum ke situ ada nggak prerequisite atau pengetahuan dasarnya dulu yang diharapkan kita menguasai dulu? Minimal C++, Python. Itu dulu. Ya. Terus mengenai belajar awalnya ya convolutional network, AlexNet gitu Pak. Mulai dari sana. Makanya belajar bareng. Makanya saya ada 2 grup. Yang pertama ini yang atas, ini saya suka kasih yang basic-basic, yang for newbie. Apa sih computer vision dari awalnya, neural network kayak apa, convolution kayak apa prosesnya, apa sih nanti mengukur F1 kesalahan, error 2 lah segala macam di sini. Ini tempat untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu nanya, saya juga belajar Bapak Ibu. Jadi saya jangan anggap saya udah jago luar biasa. Enggak, saya juga belajar. Saya cuma pintar searching aja. Begitu Bapak nanya, saya searching, saya olah, oh kira-kira jawabannya gini, silakan berlanjut ke sini gitu. Saya jadi kayak penjaga portal aja. Nah, kalau yang Atlas saya bikin catatan di sini. Ini tahapannya begini. Nggak lancar Pak. Jadi iklan marketing itu kadang-kadang, kayaknya enak. Begitu dipakai, saya udah pernah pakai Jason Nano, Nvidia, ya saya juga pakai. Itu juga nggak semudah iklannya mereka Pak, jungkir balik. Tapi kalau dengan Atlas ini saya lebih lancar. Baik, gitu. Pak Suryadi. Nah ini juga bisa belajar Pak, nih. Ada satu. Belajar lagi sih. Oke. Satu yang
mungkin pertanyaannya lain yang mungkin kayaknya saya harus tanyain. Ya. Dari Bung Joshua Pratama, Ya. Terkait dengan kemampuan facial recognition, sekarang kan ada tren tentang adversarial attack. Ini mungkin iklan ya, atau yang tadi disebutkan sama Pak Suryadi itu kali ya. Kalau kita buka Gmail, nanti dia udah tahu apa yang kita bahas, terus nanti tahu-tahu ada iklan sabun gitu. Jadi apakah sudah pernah terpikir bagaimana untuk menangani permasalahan ini? Nah, itu Nggak ada, Pak. terkait adversarial attack itu, Pak, ada nggak? Attack ini apa? Adversarial itu fake face. Iya. Itu iklan ya. Oh, fake face. Masih riset. Katanya kalau bibirnya tertentu tuh, oh ini fake katanya gitu. Ini karena gerakan mukanya tuh kalau yang fake tuh ujung bibirnya katanya ada hal-hal tertentu yang ini fake gitu. Seperti itu. Oh iya, salah. Ya, silakan Bapak Ibu riset lebih lanjut pakai mesin ini untuk di training untuk bisa ini fake atau bukan gitu. Oh, adversarial itu fake face itu ya? Oke, Ya, baru jadi, tahu saya. Mukanya muka Obama, ngomong ngawur, kita yang ngomong gitu. Tapi mukanya muka Obama, ekspresi mukanya kiri kanannya ikut kita. Deepfake itu ya? Suaranya juga suara ikut Obama. Jadi soalnya Obama yang ngomong. Karena yang ngomong kita, gerakan mukanya kita, tapi terselubung mukanya Obama gitu. Malah saya ada fake phone, Pak, fake phone. Mau artis apa, nggak dibilang fake phone artis ini, ntar semua gerakan-gerakannya ikut muka dia gitu. Jadi memang, apalagi resolusi grafiknya udah makin 8K, 8 kilo, udah nggak bisa dibedain nanti. Ini computer generated atau asli gitu. Oke. Oke, kayaknya waktunya udah sampai juga ya. Ya. Kalau menurut kalau saya, kalau misalnya bisa gabung di 2 grup itu, Pak, kita tunggu bareng-bareng, belajar bareng gitu. Oke. Sekiranya ada pertanyaan atau diskusi yang mau dilanjutkan, Pak Suryadi menawarkan untuk join di grup Facebook-nya yang tadi ya, Pak, Komunitas Atlas 200 dan FB Group AI, Facebook AI ya, yang dikelola oleh Pak Suryadi ya. Ya dirawat lah, bukan dikelola, dirawat. Ya. Oke, baik Pak Suryadi, baik teman-teman, mungkin segitu dulu tentang topik facial recognition dengan Atlas 200 DK. Tapi kapanpun setelah ini kita bisa lanjutkan, langsung kontak, langsung bisa. Shoot di IAIS juga pasti akan langsung direspon. Ya. Kita masuk nih ke topik yang selanjutnya, topik yang kedua, yang masih nyambung dengan substansi atau tema utama kita, Deep Learning in Image Recognition tadi. Dan ini ada hubungannya dengan COVID-19. Nah, tadi juga ada sih sebetulnya ya Pak, mengenai masker itu. Nah, sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, impact-nya yang sangat dalam secara fundamental, menyentuh seluruh dunia, dan jangkauan efeknya ke hampir seluruh aspek aktivitas roda kehidupan manusia. Tentunya AI juga menjadi bidang yang mendapatkan call to action untuk bisa berkontribusi signifikan dalam menghasilkan hal-hal untuk bisa membantu melawan pandemi tersebut atau menghadapi serta meringankan efek-efek bencana itu. Nah, kemampuan AI dalam membantu mendeteksi pneumonia itu sepertinya juga jadi sesuatu yang sangat sering dibicarakan belakangan ini di kalangan pegiat AI. Nah, untuk itulah sesi sharing kedua hari ini akan diisi oleh Pak Frado Sibarani, SSI, Magister Teknik MBA. Pak Frado adalah Chief Data Scientist dan Sales Director di Cognixi, salah satu perusahaan Indonesia yang terdepan saat ini dalam mengembangkan solusi-solusi berbasiskan AI di Indonesia. Nah, sama dengan sesi sebelumnya, silakan langsung menuliskan pertanyaan di chat room Zoom kita sekarang ini, kapanpun teringat ada pertanyaannya, baik waktu pemaparan atau sesudah ada pemaparan dari Pak Frado. Saya akan coba untuk kompilasi dan merekap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemungkinan kita akan bahas secara interaktif dengan Pak Frado setelah paparannya selesai. Untuk sekitar 30 menit ke depan, Pak Frado akan sharing tentang AI approach in pneumonia detection and its application. Pak Frado Sibarani, waktu dan Zoom-nya saya persilahkan. Terima kasih Bung Alan Perdana. Ya,
Saya mau share materi saya. Bisa lihat, Pak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. The Power of AI ini meniru lagunya Celine Dion ya, The Power of Love. Saya ganti menjadi The Power of AI ya. Salam kenal semuanya ya, di sini para penggiat AI, baik yang senior, yang junior, dari akademisi, praktisi, dan juga dari profesional ya. Seperti tadi dikenalkan ya, saya saat ini Chief Data Scientist and Sales Director di Cognixy. Saya 14 tahun bekerja di Singapura. Saya baru 10 bulan ya di Jakarta. Saya terakhir kerja di IBM Singapura. Saya certified di blockchain, AI, big data, and data science ya. S1 saya di ITB, jurusan fisika, S2 juga dari teknik elektro, dan saya ada MBA dari Northampton. Jadi saya disclaimer, saya tidak ahli dalam bidang kesehatan, ya. Tapi saya kalau di bidang finance saya sedang melakukan juga research di bidang how to implement AI in banking ya, credit scoring atau misalnya predictions of stocks atau forex ya menggunakan AI. Itu saya sedang lakukan juga. Nah, kalau di bidang kesehatan saya terus terang ya, saya disclaimer. Saya bukan ahli kesehatan. Nah, ini saya ada di majalah Komite ID ya. Ini ada event kita 2 bulan lalu, dan ini saya bersama para pembicara yang berbicara, ada direktur dari BRI, juga ketua BSSN, dan lain-lain ya. Pak Hamam juga ada di sana. Ya. Ini buku baru yang akan segera terbit. Saya akan menulis buku ini bersama penulis lain ya. Ada Pak Hamam juga, Only Pak Indra Utoyo dari BRI, menulis tentang AI. Ya, ini yang saya tulis di buku ini adalah yang saya akan presentasikan saat ini. Oke, asumsi saya semuanya belum tidak sama mengerti AI. Ada yang mungkin pemula di sini. Saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaannya juga ada yang masih beginner, ingin belajar. Ya, kira-kira saya mau bahas ya dengan cepat bahwa AI itu adalah bukan suatu barang baru, tapi menjadi sangat hot, sangat top di saat-saat beberapa tahun belakangan ini. Ya, sebenarnya udah ada dari dulu ya istilahnya. Contohnya 2011 ya, Apple memperkenalkan Siri, tahun 2011 IBM memperkenalkan Watson, lalu Amazon memperkenalkan Alexa 2014, dan ada kompetisi dari Google ya, bagaimana AI bisa mengalahkan pemain AlphaGo. Itu adalah catur ya, game board ya, yang selama ini sangat sulit ya, dan AI machine itu bisa mengalahkan pemain terbaik dari AlphaGo. Jadi AI bukanlah barang baru, sudah ada. Hanya kita lihat semakin populer, semakin besar karena hadirnya superkomputer yang tadi disampaikan oleh Pak Suryadi, contohnya Huawei Atlas dan juga Nvidia yang membuat dimungkinkan research yang membutuhkan computing resource yang besar. Nah, ini saya jelaskan ya supaya tidak ada salah terminologi, walaupun tidak masalah ya, banyak orang bingung apa bedanya AI, machine learning, and deep learning ya. Basically deep learning itu adalah subset dari machine learning, and machine learning adalah subset dari artificial intelligence ya. Artificial intelligence itulah yang paling luas ya. Lalu machine learning kita lihat algoritmanya ya, mungkin yang sudah belajar ya, linear regression, logistic regression, decision trees, ya pendekatan-pendekatan yang basically masih banyak kepada statistics ya. Tapi kalau sudah ngomong deep learning, dia pendekatannya itu adalah neural networks ya. Kita melihat banyak diterapkan multi-layer neural networks ya kepada data yang begitu besar. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya yang tadi saya jelaskan.
bahwa deep learning adalah subset dari machine learning. Ya, kadang-kadang orang memakai istilah machine learning, ya jangan salah paham. Tapi kalau dia pakai algoritmanya sudah neural networks, berarti itu sudah deep learning, karena dia algoritmanya pendekatannya tidak dengan statistics atau penghitungan yang lain. Nah, ini salah satu contoh ya. Tadi ada pertanyaan juga mengenakan ditambah lagi neuronnya. Ya, jawaban Pak Suryadi tadi ya benar bahwa kalau sudah di training ya kita tinggal saja tes ya wajah-wajah yang baru misalnya, ya tidak perlu menambahkan lagi ya neuron atau ya, di sini ada hidden layer, ada input layer, ada output layer ya. Penempatan hidden layer ini nanti bermacam-macam ya. Yang sederhana cuma 1 layer, yang lebih kompleks lagi bisa 3 atau 4 atau 5. Jadi tergantung masalah yang ingin dihadapi. Nah, ini tipe neural networks yang dipakai ya biasanya ya pada umumnya. Kita tadi mendengar istilah CNN ya, itu singkatan dari convolutional neural networks ya. Basically ini paling bagus untuk image processing ya. Tapi ada lagi tipe-tipe neural networks ya, contohnya RNN, recursive neural networks, ada lagi deep neural networks, ada lagi deep belief network ya, yang dipakai untuk aplikasi-aplikasi tertentu ya. Dia bagusnya di aplikasi yang sesuai dengan behavior dari algoritmanya. Nah, ini salah satu CNN tadi yang saya tidak perlu bahas lagi. Ya, kita lihat ada convolutional, ada ReLU, ada pooling, ya ada flatten. Jadi ini adalah salah satu kelas dari deep neural networks yang spesialisasinya adalah menganalisa image ya, yang digunakan banyak di computer vision application ya sebagai image classification. Contohnya tadi pengenalan wajah ya, face recognition. Nah, saya mau masuk di impact AI di bidang healthcare ya. Nah, bidang healthcare AI digunakan untuk misalnya diagnosis ya, prevention, assistant atau treatment. Nah, ini banyak sekali kegunaannya. Saya hari ini hanya membahas bagaimana menggunakan AI untuk mendeteksi pneumonia ya. Pneumonia juga ada yang berkaitan dengan COVID-19. Sebelum masuk ke sana, saya akan sampaikan bahwa ini luar biasa ya, bahwa di bidang healthcare ini market itu begitu besar, ya, bahkan akan diramalkan mencapai 36,1 ya miliar dolar ya, miliar dolar. Kita lihat Microsoft saja dia sudah invest 1 miliar dolar ya di OpenAI untuk meng-create brain-like machine. Ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Ini berikutnya, Google juga dia reinvent ya. Ini bukan miliar dolar lagi, tapi 3 triliun dolar ya untuk mereinvent US healthcare industry ya. Bagaimana bisnis atau nilai atau market dari healthcare ini hanya di US alone ya. Hanya di US saja itu 3 triliun dolar. Nah, bagaimana dimodernisasi atau di-reinvent lagi dengan menggunakan AI. Ini dari majalah Forbes ya, it's a giant opportunity ya. Bagaimana banyak kesempatan peluang di bidang AI dan healthcare atau menerapkan AI di bidang healthcare ya untuk masa-masa yang akan datang. Ini salah satu contoh ya, bagaimana AI itu merubah drug discovery, membuat obat ya. Kita melihat bahwa membuat obat ini melakukan perusahaan-perusahaan farmasi itu melakukan riset yang sangat besar, menggunakan dana yang sangat besar, dan ini akan bisa dihemat ya dananya dengan menggunakan AI ya. Ini estimated 2.6 ya miliar dolar untuk menciptakan sesuatu obat ya. Ini bisa dipersingkat oleh menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Ini salah satu contoh ya, vaksin yang ditemukan oleh Australian researcher. Ini the first vaksin
yang didevelop oleh AI ya. Ini di Flinders University di Australia. Jadi bagaimana AI sudah bisa menciptakan vaksin ya. Kita melihat untuk menciptakan vaksin itu tidak mudah dan memakan waktu yang lama, bahkan memakan dana yang sangat besar. Tapi kita lihat bahwa dengan teknologi AI, ya vaksin dapat diciptakan. Nah, ini salah satu contoh pemakaian AI di bidang yang lain, yaitu retinopati diabetik. Ya. Jadi kita melihat dataset dari mata itu bisa dilihat, bisa diproses untuk melihat ya orang ini menderita penyakit yang seperti apa ya dengan pendekatan algoritma. Ya, kita melihat bahwa pendekatan machine learning yang baru itu deep learning memberikan sepenuhnya kepada komputer untuk mengenali karakter yang harus diidentifikasi. Ini juga salah satu contoh bisa dengan smartphone, ya matanya bisa difoto, lalu kita bisa inject AI engine, ya menjalankan aplikasi smartphone kita untuk melihat, ya bisa mendeteksi diabetic retinopathy, ya jadi penyakit yang berkaitan dengan mata dan diabetes. Oke, ini salah satu contoh juga, ini menarik sekali ya. Ini Bioman dikembangkan oleh AI Research Center, ya. Dan dia sudah dites, dia mendeteksi dengan ketepatan 87% untuk 225 kasus dalam waktu 15 menit. Lalu diadu dengan tim dokter yang terdiri dari 15 dokter dari rumah sakit ternama di China. Dan akurasinya lebih rendah dari AI, hanya 66%, dan memakan waktu yang lebih lama, 30 menit. Ya. Untuk kasus brain hematoma justru ya expansion AI itu lebih tinggi daripada dokter. AI mendapatkan skor 83% akurasi dan dokter 63%. Ya, tapi kita melihat bahwa memang dibandingkan manusia tentunya AI lebih hebat karena contohnya tadi superkomputer kalau dipakai ya, dia bisa menggantikan tugas manusia untuk data-data yang besar, data-data yang banyak jutaan itu. Manusia tentu saja tidak bisa mengandalkan mata fisik, mata jasmani, tapi bisa ya kalah dengan mesin. Ya, tapi kita melihat bahwa tidak perlu ada ketakutan bahwa AI akan menggantikan dokter. Ya, kita melihat bahwa justru AI ini akan membantu dokter. Ya, karena mungkin ada hal-hal yang juga tidak bisa dilakukan AI machine dibandingkan manusia. Ya, contohnya mengambil keputusan atau intuisi untuk mengenali, menasihati, pendekatan kepada pasien. Ya, mungkin itu belum bisa dilakukan oleh AI engine atau AI brain atau AI machine. Ya, apapun namanya. Nah, ini saya akan masuk dalam bahan saya, bagaimana AI improve entire radiology workflow ya. Jadi yang saya bahas ada kan radiologi ya. Radiologi ini masukannya bisa berbagai image ya. Yang saya fokus hari ini adalah X-ray ya, chest X-ray ya. Oke, detecting pneumonia with deep learning. Nah, ini saya bahas dulu mengenai pneumonia ya. Mungkin sudah ada yang mengerti. Tapi pneumonia itu adalah inflamasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteria atau jamur atau other pathogens ya. Ini mengakibatkan pembengkakan atau inflammatory ya condition atau infeksi ya, terutama ada liquid yang masuk kepada alveoli. Nah, berdasarkan National Institute of Health dari Amerika ya, chest X-ray is the best test. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan CT scan juga bagus untuk mendiagnosa, ya, tapi berdasarkan data ini ya chest X-ray is the best test to diagnose atau to detect pneumonia. Dari WHO sendiri tahun 2019 ya sudah penyakit ini sangat serius ya, 150 juta terinfeksi setiap tahun dan 4 juta orang meninggal setiap tahunnya. Nah, tantangannya adalah seperti ini ya. Kita harus membuat suatu algoritma yang bisa otomatis mengidentifikasi apakah orang ini menderita pneumonia atau tidak dari chest X-ray-nya. Jadi algoritma ini benar-benar harus akurat karena ini benar-benar menentukan nyawa manusia. Nah, yang saya senangnya dari AI in this
era ya semuanya can come from free. Kita bisa install Python library ya. Everything's free. Scikit-learn, Keras, NumPy, Pandas, Matplotlib. Mungkin yang beginner bisa browsing apa ini library dari Python. Kita bisa melihat menggunakan hal-hal yang seperti ini untuk melakukan data analisa dari data-data kita. Oke, the next step ini saya fokuskan aja ada 5 step ya kira-kira yang akan kita lakukan ya untuk melakukan data analisa dan prediksi ya. Ini akan kita lihat nanti di slide berikutnya dan ini basically outputnya adalah bagaimana kita mengetes akurasi ya dari model ya. Jadi harus difahami apa maksudnya algoritma, apa maksudnya model ya. Algoritma adalah contohnya kalau di machine learning ada contohnya algoritma itu linear regression ya. Persamaannya Y sama dengan MX ditambah C konstanta. Itu algoritma. Tapi setelah kita cocokkan, kita train data kita ya, oh kita dapat model nih ya, kita temukan M-nya berapa, C-nya berapa. Nah, itulah yang menjadi model. Ya, jadi itu bedanya algoritma dan model. Lalu kita pakai model kita ya untuk mentraining, lalu kita tes ya data yang sudah ada dan kita dapat akurasinya. Ya, ini akurasinya. Jadi benar-benar kita melihat akurasi dari model kita berapa ya. Wah, ini akurasinya bagus ya. Could be this is the good model for our data ya. Kira-kira begitu pendekatannya. Nah, ini punya use case untuk COVID-19 ya melalui X-ray image. Ini data ini saya dapatkan bukan dari Indonesia. Ya, saya sudah hubungi dokter ahli paru-paru di Bandung. Ya, perusahaan kami sebelum COVID-19 ada tahun lalu saya sudah punya MOU untuk TBC ya. Kita sudah ada project penelitian itu tentang TBC ya. Kalau TBC kita ada data banyak ya karena kita punya kenal, kita sudah MOU dengan medical institution in Bandung. Tapi ini untuk data di Indonesia terus terang saya tidak dapat. Saya pakai data yang ada di Kanada ya, yang di-share ya. Ini diambil dari Dr. Joseph Cohen dari University of Montreal. Ini linknya. Algoritma yang dipakai adalah CNN, Convolutional Neural Network dengan VGG16 ya. Ini adalah arsitekturnya ya, sama seperti tadi yang dijelaskan pembicara sebelumnya. Terjadi convolutional, ReLU, max pooling, dan softmax, dan seterusnya. Dan ini kita melihat input dan output, inilah yang dimaksud dari model VGG ya. Visual Geometry Group, ini dari University of Oxford. Ya, diperkenalkan oleh Simonian dan Zizerman. Ya, modelnya sudah terbukti handal karena dia menghasilkan 92,7% akurasi dalam 5 tes yang dilakukan pada 14 juta data gambar dengan 1000 kelas. Jadi model ini banyak digunakan ya untuk image classification ya, computer vision dan sebagainya. Nah, basically tes ini sangat simple dengan membandingkan image ya. Seperti binary, this is 0 or 1, yes or no. Membandingkan COVID-19 patient X-ray dengan membandingkan patient yang tidak ada COVID-19. Ya, datasetnya seperti itu. Pendekatan ini sederhana tapi cukup handal dibandingkan dengan mendekati pneumonia, apakah pasien ini pneumonianya COVID-19 atau pneumonianya tanpa COVID-19 atau orang ini normal ya. Ini lebih efektif karena banyak sekali pneumonia itu ternyata dia tidak COVID-19. Jadi akhirnya orang melihat yang COVID-19 saja yang kita pelajari datanya. Oke, ini adalah library yang digunakan ya pada CNN. Kita gunakan tadi VGG16 ya. Kita gunakan beberapa library, contohnya average pooling, dropout, flatten, dense input model, dan optimizer-nya kita gunakan ADAM.
Ya, preprocessingnya kita gunakan label binary search karena kita cuma 0 and 1. Kita ingin lihat orang ini COVID or not COVID, ya. Oke, ini kita lihat ya, inilah base modelnya. Ya, kita lihat inilah parameter yang digunakan, ya. Jadi parameter ini bisa saudara tuning ya untuk melihat model dengan akurasi yang lebih bagus, ya. Ini yang bisa dituning. Contohnya juga epochnya mau berapa, ya, kira-kira iterasinya. Di sini simple ya, ini cuma sampai 10. Sampai 10 kita dapatkan akurasi 0,93% ya. Di sebelah kiri ini mesin yang saya pakai. Di kantor kita ada di GX Station ya, NVIDIA. Kalau di compare sama yang Pak Suryadi tadi, ini nggak ada apa-apanya nih. Ini hanya Suryadi tadi is a super computer. Oke, ini di GX Station ini kira-kira 1 miliar ya. Kalau di GX1 hampir 2 miliar tadi seperti kata Pak Suryadi. But this is a good start for us to do some research ya untuk mengolah data-data yang kalau tidak ada superkomputer ini akan sangat lama ya, bisa berhari-hari untuk mengolah data-data image. Oke, ya ini training loss dan akurasi yang didapatkan. Dan hasilnya ya simple ya. Buat yang pemula ya is about akurasi F1 score. Misalnya ini sangat bagus ya. 95%. Oke, nah setelah itu kita nggak berhenti di situ ya. Kita harus melihat gimana nih make model ini. Kita membuat web app ya, Kita membuat web app dan kita bisa submit ya contoh-contoh yang baru untuk melihat apakah X-ray, chest X-ray itu orangnya COVID atau tidak. Hasilnya akan dalam bentuk persentase. Ya, 90% COVID, 10% tidak. Jadi tidak ada keputusan yang mutlak ya atau tidak untuk membantu radiologis melihat apakah juga untuk memberi masukan kepada dia untuk mungkin dia perlu periksa lagi tambahan, tapi seperti tadi ya, mata manusia dibandingkan dengan AI engine yang sudah di training, tentu AI engine akan lebih menang karena dia bisa mengolah data yang sangat besar dan sudah mengenali ya image-image berkaitan dengan yang dia pelajari. Oke, ini another approach ya, tapi saya tidak cover di sini. Ya, ada yang pendekatannya tentang lung opacity ya. Lung opacity itu seperti dark glass ya, putih gitu ya. Ada juga yang pendekatannya bacterial pneumonia atau viral pneumonia, tapi dalam kasus COVID ini ada yang bilang ini cukup susah juga pendekatannya ya. Karena tidak bisa sangat kontras. Akhirnya pendekatannya tadi yang seperti saya jelaskan, akhirnya para ahli langsung saja mana chest X-ray yang pneumonia, mana yang bukan, dan ya itu di training. Oke, sampai di situ dulu ya, pas nih 30 menit ya. Ini sekalian promosi buku ya, nanti kalau sudah muncul AI and Data Science, saya menulis di buku ini topik yang tadi saya jelaskan ya, AI in Healthcare. Ya gitu dulu Pak Alan Perdana, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Frado untuk sudah berbagi pengetahuan dengan kita. Kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab untuk topik yang barusan Pak Frado paparkan juga. Tapi sebelumnya saya pengen komentar atau nanya juga ya. Tadi ada statement di situ yang bilang kalau ini bisa membantu dokter. Tapi menurut saya kalau misalnya akurasi atau AI-nya sudah bisa untuk tadi hitam putih ya, black and white, bisa menentukan juga apa? Itu saya belajar lagi term baru, convolutional neural network. Ya, neural network. Artinya kalau misalnya itu sudah terbentuk, itu kan bukan membantu Pak Frado, itu menggantikan diagnosis. Bukan diagnosis Pak, ini detection ya. Karena yang mendiagnosis itu tugas dokter, kita tidak mendiagnosa. Harus ada persetujuan dulu ya. Saya sempat ditegur juga. Oh,
Ya, Ya, kalau alat bahasa kita nggak engineeringnya, mendiagnosa ya, karena kita nggak mau menggantikan tugas dokter. Yang tanda kutip terancam itu radiologis, karena dia yang mendeteksi biasanya. bukan Radiologis. malah. Kalau menurut saya radiologis kan mengambil picture-nya, mengambil image-nya ya. Oh, dia ini juga Pak, dia melihat apakah gambar Oh, itu ada atau tidak, ya. Misalnya I see. pneumonia, ya. Dia juga melakukan deteksi. Berarti miskonsepsinya di saya nih. Oke. Pak Frado, ada yang tanya, ada Pak Wira Satyawan lagi. Apakah AI diagnostic based ini bisa dijadikan decision support secara etik kedokteran atau legal? Ini maksudnya kalau misalnya kita pakai ini, terus kita putuskan atau dokter ngambil keputusan, how is it legally bound? Oke, kalau ngomong legal ternyata memang harus tergantung dengan peraturan di pemerintah ya. Setahu saya Pak, COVID-19 chest X-ray ini sudah ada tim yang memasukkan lewat Pak Hamam ya ke BPPT ya. Setahu saya dari UI atau dari universitas mana, saya lupa. Tapi ya yang saya dengar memang kesulitan mendapatkan data ya, karena Indonesia ini sangat privacy ya, apalagi data COVID sangat sangat privacy sekarang untuk dikeluarkan. Akhirnya akan kesulitan juga. Nah, contohnya gini aja, TBC ya. TBC kemarin saya memang sedang waktu mau mulai ada pertanyaan mengenai etik dan legal ya. Saya katakan kepada mereka bagaimana mengurus izinnya. Apakah ini termasuk alat kesehatan? Kalau Alkes, takutnya nih banyak mafianya di Indonesia anyway. Tapi kalau cuman untuk membantu dokter, ya saya akhirnya masuk ke dari research, Pak. Dari research saya harus dekati ya departemen kesehatan atau rumah sakit atau kita udah MOU ya dengan universitas di Bandung kedokterannya, ya saya berharap pengajuan izin ini dari mereka, Pak. Karena saya ini kan ahli AI. Mereka yang ahli di bidang kesehatan. Ya, kita perlu berkolaborasi. Saya bilang saya punya solusi, silakan dites. Kalau Anda puas, Anda bilang ini, oh ini bagus nih. Nah, silakan Anda ajukan ke departemen yang terkait, Pak. Jadi strateginya seperti itu ya. Kalau masalah etik tentunya saya bilang ini tergantung cara pandang mereka. Kalau legal ya tentunya juga harus dilihat pendekatan hukumnya seperti apa. Gitu Pak. Ya, Kalau di Amerika sih nggak ada masalah. Kalau sudah departemen kesehatannya bilang, oh ini bagus nih bisa membantu, kasih tinggal di stempel aja beres. Mungkin itu tadi makanya tetap harus ada dokternya yang mengeluarkan final say tentang diagnostiknya ya. Betul Pak, makanya kita kerjasama dengan dokter juga Pak. Jadi dokter yang berfungsi di situ yang punya otoritas untuk mengeluarkan statement. Terus dari Pak Nazrul Effendi, apakah bisa didemokan web-nya untuk deteksi COVID secara online? Oh, saya tidak siapkan Pak, terus terang. Ya saya tadi sudah perlihatkan desainnya. Karena ini masih prototype ya. Basically from our company is still prototype. Ya. Oke. Baik. Terus dari Muhammad Ghifari, sepertinya Pak Muhammad Ghifari ini dari lead AI-nya di Bukalapak, kalau saya tidak salah. Apa kabar nih Pak Ghifari? Ya, untuk drug discovery, setahu Pak Frado, apakah sudah ada R&D yang memanfaatkan AI untuk itu, untuk drug discovery? Ini drug discovery ada cerita juga bahwa saya ingin mendekati pabrik vaksin ya di Bandung ya, Bio Farma ya. Mereka sudah memiliki research team ya sebenarnya. Lalu ketika saya ingin mendekati, orang bilang, ya gimana ya. Kadang-kadang ini kan challenging Pak. Mereka sudah cukup mapan dengan vaksin yang mereka buat, pesanan dari WHO misalnya, dan itu membuat mereka mungkin tidak tertantang lagi untuk menemukan obat-obat yang baru ya. Padahal ini bisa menjadi riset yang bagus buat mereka. Contohnya,
saya sudah bilang, misalnya nanti ada obat flu ini, obat flu ciptakan ya obat flu yang ditemukan dari AI. Ini orang-orang mungkin pada beli ini Pak, karena dipikirin wah canggih nih obatnya. Saya bilang nggak bakal laku, tapi I don't know, nggak ada antusias seperti itu. Ya mungkin harus dimulai dari Menristek kali ya, atau BPPT ya. Karena kalau pabrik-pabrik yang komersial, mereka akan melihat komersialisasinya ada nggak nih nanti kira-kira begitu. Belum ada Pak Givari, bisa bantu nggak ini? Belum ada aplikasi AI untuk discovering drugs atau drug untuk existing penyakit Ya yang di ada Indonesia sekarang. belum ada. Oh, tapi di luar negeri sudah ada ya? Sudah ada tadi Betul, di Australia sudah ada yang menemukan. Terus dari Pak Andi Iswahyudi, perbedaan mendasar antara AI untuk image processing dengan forecasting. Mungkin menurut saya ini kalau terkait dengan deteksi COVID, mungkin sebelum pneumonia ada yang bisa ada anomali yang bisa dideteksi, atau untuk cancer ada abnormality yang mungkin bisa dilihat sebelum penyakitnya tumbuh atau penyakitnya ada. Forecast di bidang healthcare juga atau apa ini maksudnya? Ya, forecasting yang tadi mungkin menurut saya kalau untuk image paru-paru mungkin sebelum jadi pneumonianya apakah ada forecasting yang bisa dikerjakan dengan AI? Setahu saya banyaknya kalau image processing atau computer vision AI itu deteksi. Karena kita nggak bisa juga memforecast orang ini akan menderita, contohnya kalau kanker, orang ini akan menderita kanker 3 bulan lagi dari image ya. Biasanya itulah yang tadi saya katakan, itu adalah hak kekuasaannya dokter Pak. Kalau kita hanya deteksi, ini ada kanker, ini ada TBC, ini ada pneumonia, ya itu AI. Tapi kalau di bidang kesehatan kita memforecast, kayaknya kita akan agak terganjal dengan tugas dokter. Beda dengan di bidang finance, saya bisa memprediksi, bisa merekomendasi. Ya, contohnya ada project dengan bank saya saat ini, ya kredit forecast atau mendeteksi kredit scoring dari nasabah yang gagal, keadaan seperti pandemik seperti ini, ya saya bisa kasih forecast sama para bankers, saya bisa kasih prediksi, bisa kasih rekomendasi. Tapi kalau di bidang healthcare saya rasa itu di bidang kekuasaannya dokter ya. Tapi bukannya ada termnya juga itu, apa prognosis? Kalau prognosis itu bukan? Iya Pak, bisa jadi Pak. Tapi di Indonesia saya rasa konteksnya susah sekali untuk diterapkan ya. Sambungan dari Pak Wira Satyawan tadi Pak. Kalau AI atau output AI ini jadi device-nya itu apakah jadi bagian dari ALKES, alat kesehatan ya? Apakah itu arahnya akan dijadikan ALKES, terus targetnya nanti user case secara komersialnya itu seperti apa selain referensi riset yang disebutkan tadi? Iya betul Pak. Ini kalau alat seperti ini akan dikategorikan sebagai alat kesehatan karena dia mendeteksi penyakit ya. Nah di Indonesia ini kan ada izin-izin yang harus diurus untuk membuat suatu ALKES. Makanya ini kita harus kerjasama dengan medical institutions, bahkan lembaga atau departemen kesehatan untuk mendapatkan itu ya. Terus terang saya maju hanya sebagai AI expert atau sebagai teknologis, mereka sebagai orang-orang dari medicine, Pak. Jadi saya sendiri ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa harus terus diupayakan. Tapi saya melihat BPPT lewat Pak Hamam itu sudah cukup baik ya, dia akan mengurus hal ini karena ada inovasi-inovasi berkaitan dengan COVID itu akan di-backup oleh BPPT dan juga Menristek setahu saya. Right. Oke. Tadi yang mengenai obat ada yang menarik komentar dari Pak Suryadi, pembicara yang sebelumnya Pak. Kalau obat itu menariknya riset di masa depan obat itu dibuat berdasarkan kondisi setiap orang di level DNA. Nah ini yang mungkin AI related topik ya. Jadi nanti satu obat itu unik atau hanya bisa unik untuk mengadres masalah satu orang ya.
Terus, wah ini agak di luar ini, tapi kalau boleh dijawab 1 menit atau 2 menit boleh juga Pak. Research-nya untuk di bidang forecasting forex atau finance tadi itu ada yang digeluti apa Pak? Iya, ini saya sedang bikin ini. Ya, prediksi Tentang forex apanya? price. Prediksi forex price dengan AI ya. Yang tertarik mungkin bisa gabung nanti. Oke. Ini sangat Nanti menantang di ya. topik yang lain ya. Ya, nanti lain kali saya bahas ya. Lalu dari Desi Novita Pak, bagaimana pengalaman Pak Farado dengan atau untuk arsitektur deep learning yang terbaik dengan data input? Apakah mempengaruhi? Oke, seperti tadi dibahas oleh Pak Suryadi ya, basically model itu sangat banyak ya. Ada tadi CNN VGG16, ada lagi RexNet, ada lagi Fast AI. Banyak sekali Model ya, model bukan di luar sana. algoritma. Ya, algoritma yang bisa kita gunakan. At the end, memang peneliti itu mengetes beberapa algoritma ini dan mengadu akurasinya. Jadi saya tidak bilang mana yang paling bagus, but in this case, yang saya alami orang pakai VGG16 untuk pendekatan dari image processing atau image classification untuk kasus pneumonia. Ya, itu jawaban saya, Pak. Oke. Pak, ini ada dari Pak Gun-Gun. Ternyata Pak Gun-Gun tuh sudah pernah melakukan riset menggunakan 3D modeling untuk streamline drug design. Pak Gun-Gun sepakat kalau misalnya mencari dataset, reseptor, atau hasil image test medis di Indonesia agak sulit. Nah, terkait apa yang dipresentasikan tadi, dari sisi mana AI bisa untuk mengimprove itu, Pak? Terus terang drug discovery saya belum pernah lakukan, Pak. Terus terang belum pernah lakukan. Tapi yang saya baca dari yang Flinders University di Australia, ya, mereka memakai data-data obat-obat yang sudah ada, yang sudah eksis, ya, dan itu ibaratnya seperti dikombinasikan, ya, untuk menghasilkan suatu obat baru, Pak. Ya, jadi benar-benar data-data bahan-bahan obat-obat ini dikombinasikan dan tentunya dites ya. Basically itu kan contohnya mereka obat flu. Ya, kita melihat ingredients obat flu ini apa saja yang ada. Contohnya kan bisa simple ya. Kalau data itu kan begitu. Bukan seperti trial and error. At the end kita ngelihat algoritma kita yang ngetes semua, kita train datanya, kita bikin model, lalu melihat oh obat yang saya ciptakan ini dengan memadukan obat-obat yang sudah ada, ya muncullah obat baru. Ya itu AI. AI found it ya dengan algoritma yang sudah ada dan dia melihat, oh obat ini sangat super untuk menyembuhkan flu misalnya. Ya kira-kira begitu Pak. Bisa melihat dari obat-obat yang sudah ada, ya datasetnya dan juga penyakit apa yang paling mudah didekati kalau saya bilang ya. Kalau obat kanker kayaknya susah. Makanya mereka mendekatinya dengan obat penyakit yang common ya, flu, influenza. Itu pendapat saya Pak Gun-Gun. Nah ini Pak Indra, tapi saya agak sulit mengartikulasikan statementnya Pak Indra nih, karena saya tahu juga Pak Indra juga sangat aktif belakangan untuk soal COVID detection ini. Mungkin saya minta Pak Indra aja ini untuk mengartikulasikannya secara langsung ya. Pak Indra apakah bisa Pak? Ready? Ya sebenarnya ya saya Indra ya. Sebenarnya AI dalam drug discovery itu ada dua macam. Itu dari mencampur drug yang sudah ada. Karena apa? Karena secara etik, secara aturan itu susah sekali untuk mendapat izin. Jadi orang lebih memilih ke pencampuran obat yang sudah ada. Itu kan ada ilmu-ilmu molekulnya itu ada bentuk-bentuk 3 dimensinya. Kemudian mereka berusaha dari library yang sudah ada di perpustakaan itu kan bisa dibikin dari NLP pakai NLP.
jadi pakai natural language processing. Mereka membaca semua data-data di library itu dan bentuk-bentuk 3 dimensi dari molekul-molekul itu, lalu dimatchingkan dengan penyebab patogen-patogen itu. Patogen itu punya bentuk juga. Jadi bentuk sama bentuk mana yang reseptornya cocok gitu aja. Jadi itu kan membutuhkan bermiliar-miliar matching. Jadi matching itu hanya bisa dilakukan dengan AI dengan waktu yang cepat. Kalau tanpa itu ya nggak mungkin dilakukan dengan waktu yang cepat. Walaupun itu tetap aja harus lewat izin fase 1 di binatang dulu, fase 2, terus itu susah memang. Jadi sebenarnya memang kita boleh mencoba, tapi kalau untuk menjadi obat itu mungkin 5 tahun, 7 tahun itu baru, jadi bukannya sesuatu yang gampang gitu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi lebih dikontrol regulasinya dan aturannya mungkin ya Pak. Pak Indra, masih di sana Pak? Ya. Halo Pak Indra? Iya. Tadi kalau yang mengenai COVID itu Pak, saya juga tahu kalau Pak Indra tuh banyak berinteraksi dengan beberapa pihak di BPPT mengenai yang berhubungan dengan pneumonia detection itu. Mungkin kalau misalnya nggak keberatan, boleh di-share sedikit Pak, yang terkait sama Pak Frado sampaikan itu sudah dikerjakan di Indonesia, di kita atau gimana Pak? Ya sudah. Jadi kalau dataset itu memang kan kesulitan dataset dari dalam Indonesia. Tapi bukan berarti kesulitan dataset dari luar negeri. Jadi dataset luar negeri itu bisa memberikan model awal untuk kita mulai bekerja. Nah, model awal itu kita pakai untuk di transfer learning mengetes dari data-data di Indonesia. Ya. Data-data di Indonesia itu punya delta dengan model itu. Kemudian model itu di-renew sehingga bisa menjadi model yang lebih baik untuk data-data pneumonia COVID di Indonesia. Nah itu saat ini itu hari ini itu sudah poin 8 versinya. Itu masalahnya versi 1 adalah software yang bisa digunakan di rumah sakit. Kita rencanakan 2 rumah sakit itu sudah dinamakan versi 1.0. Nah itu sebelum akhir bulan ini itu sudah versi 1.0 buatan Indonesia yang istilahnya TFRIC 19 itu grup banyak orang di beberapa grup di Indonesia termasuk EIS. EIS itu sebenarnya sebagai motor penggerak dari TFRIC 19 karena yang mengawali TFRIC 19 itu adalah EIS gitu. Pak Indra, digunakan di rumah sakit nggak perlu izin ya kalau lewat pemerintah karena ada backup BPPT ya atau Menristek. Right? Oh, izin semua, nggak ada yang gampang Pak. Itu setengah mati. Itu sampai hari ini pun ada tim puluhan orang untuk ngurusin izin-izin PKS sama masing-masing rumah sakit itu dengan izinnya ada Kemenkes, ada Pusdatin, ada segala macam, repot sekali Pak. Privasinya terus harus dihapus, anonimisasi, harus dibikin software anonimisasinya, semuanya repot sekali sampai hari ini tuh terhalang oleh masalah-masalah itu, tapi kita sudah bisa menghasilkan karena datanya sudah ada beberapa ratus lah gitu. Oke. Beberapa ratus sampel Pak. Beberapa ratus dari Indonesia? Indonesia ya, kita ada ratusan rumah sakit kita mintakan, tapi kalaupun datang itu bisa jadi 2.000 3.000 hasilnya data. Tapi karena sulit
baru keluar kira-kira 200-an, ada juga CT scan, ada X-ray. X-ray-nya kira-kira 200-an, CT scan-nya karena layers dia memang sedikit, ada 40 penderita, tapi ada 6.000 layers karena dia kan satu layers bisa beberapa ratus. Dari CT scan itu satu penderita bisa beberapa layers. Nah, itu bisa dipakai untuk memperbaiki model. Ya. Oke. Baik Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra. Ada feedbacknya sedikit tentang tentang apa yang sedang dikerjakan IAIS terkait COVID juga. Kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang atau yang datang dari paparannya Pak Frado, sepertinya kita lanjut bersiap-siap untuk menyelesaikan acara. Fotosesi? Oh ya, fotosesi ya. Ya mungkin kalau misalnya masih ada yang bebas, ada yang mau ditanyakan juga tentang yang dipaparkan oleh Pak Suryadi, masih boleh. Ini bebas. Dan mungkin kalau sekarang karena waktu masih ada, mungkin saya bisa untuk langsung langsung berinteraksi langsung dengan Pak Suryadi atau Pak Frado nih. Zoom-nya saya kasih bisa langsung kalau ada. Mungkin Pak Wira Satiawan. Pak Lukas, tapi Pak Lukas sepertinya sudah ada acara lagi ya. Kalau misalnya tidak ada ya mungkin Pak Indra gimana kita untuk ini foto session ya? Ya, boleh nanti. Jadi kita mukanya munculin dulu semuanya. Jadi biar kita kita foto, Pak. 100 partisipan nih Pak di penghujung acara. Ya. Bentar ya, biar saya bikin dulu sebentar. Satu. Ada berapa? 100 itu berarti 4 halaman ya. Oh. Pak Indranya juga belum keluar tuh videonya. Bentar, Pak. Nah, bentar. Pak Indra. Ya, Pak Adnan. Saya siapin dulu ya. Ini ada lagi yang mau keluar. Ini halaman 1 dulu ya. Halaman 1 sebentar. Terus saya mau ke halaman 2 sebentar. Halaman 2 sebentar ya. Yang lainnya harap sabar karena teknologi. Halaman 3 nggak pada keluar ini. Halaman 3 dan halaman terakhir. Bentar, halaman terakhir. Sudah. Jadi untuk yang tersisa, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bisa japri saya untuk mendapatkan sertifikat masing-masing. Yang enggak japri tidak saya beri, dan saya sudah ada catatan 100 orang saja tersisa. Jadi mohon maaf yang ya. Saya udah buatkan. Jadi masing-masing. Ya, silahkan di grup WA mungkin, Pak. Grup WA ya, tapi saya cari aja nama saya di grup WA-nya. Kalau yang belum ada ya mohon maaf. Kalau untuk pembicara sertifikatnya juga ada ya Pak? Ada. Okay. Ya, terima kasih semuanya. Ya Pak Alan, silahkan. Ya, makasih Pak Indra. Terima kasih sudah hadir di acara Meetup IAIS Jabodetabek yang kedua ini. Semoga ini kita bisa Pak Alan. Ya, Pak Frado, silakan. Saya tertarik, ini ada dari Angkatan Udara nih, Kolonel
Dr. Arwin Sumari. Oh, Pak Kolonel Dr. Arwin. Pak Arwin keluar Pak Arwin. Halo Pak Arwin. Komennya gimana tentang ini? AI for Healthcare. Mana nih Pak Arwin keluar enggak nih? Mute ya. Ngomong-ngomong, Pak Arwin adalah salah satu yang membuat decision support system untuk yang sistem COVID yang sekarang berjalan ini. Oh, mantap. Ya. Oh. Dia memakai sistem yang bukan deep learning, namanya knowledge growing system, di mana itu sejenis expert system yang growing its knowledge by input 1, 2, 3 dan jadi knowledge-nya growing. Jadi nggak kayak bukan deep learning ya. Pak Arwin sepertinya udah tidak Tadi ada di tapi Zoom. tidak lihat. Masih Ya. di dalam. Ada tapi nggak monitor. It's okay. Anyway, Okay. maybe next time ya. Oke, okay. Next time bisa kita mungkin undang Pak Arwin untuk jadi narasumber. Okay. Ya, kita punya banyak topik Pak Alan. Jadi untuk berikutnya kita bisa adakan yang menarik, topik-topik menarik lainnya. Silahkan join, oke? Dan terima kasih. Kalau misalnya ada yang punya ingin ada usul topik apa yang mau dibawakan, itu kemana bisa mengusulkan, Pak? Di email saja deh. Saya masukkan chatnya di sini. Okay. Masuk di email ke ini ya, membership@Indonesia.ai. Oh, yang mau jadi anggota silahkan kirimkan juga CV-nya ke sana. Yang barusan di chat ya. Ya, untuk yang belum tahu, Pak Indra itu anggota dari Komite Pengarah IAIS Pusat. Dan yang berhubungan langsung untuk urusan atau isu dengan administrasi atau pengadaan sosialisasi seperti ini. Jadi kalau yang belum tahu itu Pak Indra yang pakai kacamata, ya. Banyak yang pakai kacamata di sini. Banyak, Pak. Iya. Oke. Ada lagi Pak? Pak Indra, Pak Frado, Pak Suryadi? Kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Suryadi, Pak Frado sudah bersedia untuk memberikan sedikit sharing pengetahuan untuk kita. Terima kasih ke IAIS sudah mewadahi acara ini hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Jumat sore ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kalau ada yang ingin untuk sharing juga, mungkin bisa untuk jadi pemateri sharing berikutnya, saya pikir bagus sekali dan kita akan sangat terbuka untuk itu. Terima kasih semuanya. Kita tutup acara hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Salam sehat semua ya. Ya, amin. Selamat sore. Pak Suryadi.